Sebuah sosok perempuan bergaun putih berjalan santai di bawah hujan dengan tatapan sinis semua orang karena menganggapnya bertingkah tak wajar sebagai seorang wanita. Saat itu seorang pria berteriak-teriak mengatakan iblis hidup sedang menggila membunuh orang. Dia dianggap pengkhianat dari Raja Ulk jadi harus disingkirkan. Deep Bing An mengaku dirinya adalah jenderal besar semakin membuatnya mengamuk. Dia mengatakan iblis hidup telah berhalusinasi menyebutkan identitas sebagai bawahan Jenderal NG melawan SOC An jadi bukan pengkhianat. Setelah itu dia memperkenalkan diri sebagai tabib jiwa yang khusus menyembuhkan penyakit mental tersembunyi. Namun Eltun sama sekali tak peduli dan langsung menebas iblis hidup itu dengan pedangnya hingga tewas, bahkan payung wanita itu pun terbelah dua. Deep Bing An mencatat rekam medis iblis hidup itu, namun di luar sudah ada beberapa warga yang mengutuk ingin mengusirnya, karena menganggap hari ini ada orang yang membawa kesialan adalah si Nona Kura-Kura. Deep Bing An tentu saja tidak terima. Ia mengambil sebuah obor membuatnya menyala hebat sambil mengatakan bisa membuat mimpi buruk mereka jadi kenyataan. Hanya dengan begitu para warga ini ketakutan dan lari berhamburan, namun tindakan ini telah menarik perhatian Nguyen Hiu Tan. Ia berpikir orang yang menggunakan ilmu sihir menyembuhkan penyakit orang lain dengan mimpi, maka meskipun dibakar hidup-hidup pun pantas. Orang pembawa kutukan dari dulu hingga kini di kota hidup seperti budak yang tertindas. Mereka dibawa ke arena pertarungan saling membunuh untuk dijadikan hiburan bagi para orang kaya. Orang yang duduk menonton pertandingan adalah TRN Hang Win yang belakangan ini dikabarkan mengidap penyakit aneh. Karena itu dia menyuruh pelayan TAM Ni mengundang Deep Bing An ke rumah, tapi wanita itu tak mau datang. Namun saat melihat kantong uang yang berat, Bing An baru mempertimbangkan kembali dan setuju untuk datang ke rumah. Dia mengeluh setengah bulan ini tak bisa tidur nyenyak, meskipun sudah mengundang tabib terkenal seantero kota juga tak bisa berbuat apa-apa, jadi dia baru mengundangnya. Deep Bing An tak buru-buru memeriksa karena dia tak memeriksa denyut nadi seperti tabib terkenal lainnya. Dia mematikan semua lampu di ruangan dengan lembut lalu menggunakan lonceng yang selalu dibawanya untuk menghipnotis TRN Hang Win. TRN Hang Win teringat kembali pada bayangan di masa lalu, saat sadar Deep Bing An sudah menebak penyakit mentalnya terletak pada ketakutan. Dalam bayangan itu ada seorang wanita yang memetik kecapi sambil menangis, juga ada sepucuk surat yang membuatnya waspada. Sadar jika dia mengatakannya akan berbahaya, Bing An hanya mengatakan pemandangan mimpi itu palsu dan samar sehingga dia tidak melihat isi surat itu dengan jelas, baru terhindar dari jalan kematian. Di sisi lain, Nguyen Hiu Tan datang ke Menara Kematian mencari LNG ingin bertransaksi dengannya. Dia ingin mengambil alih kasino Yitai dan bersedia membagi 4/4 keuntungannya. Namun LNG sama sekali tidak mau mendengarkan perkataannya, bahkan menghina asal-usulnya yang rendahan sehingga tidak pantas berunding dengannya. Tengah malam, seorang pria berpakaian hitam menerobos masuk ingin mencabut nyawa Deep Bing An. Dia dengan cepat menahan kakinya lalu melarikan diri. Dia tahu orang yang menyuruh mereka datang ke sini adalah TRN Hang Win yang ingin menyingkirkannya, sehingga dia menyelinap ke rumah TRNH ingin menyelidikinya. Tak disangka orang yang ditemuinya di kamar sudah terbunuh. Di bawah lantai ada sepotong sapu tangan berlumuran darah. Saat itu kepala pelayan berlari masuk melihatnya memegang pisau sehingga mengira dia telah membunuh orang lalu segera berteriak keras. Meskipun menjadi tersangka di tempat kejadian, tetapi Ko VNV berpendapat senjata di tangannya sama sekali tidak sesuai dengan luka di leher TRN Hang Win. Hiu Tan dan Ko VNV datang untuk menginterogasi. Dia buru-buru menjelaskan kejadian tadi malam. Tetapi Hiu Tan hanya memaksanya menandatangani surat pengakuan sehingga Bing An memaki mereka sebagai pejabat anjing yang hanya pura-pura menginterogasi untuk segera menjebaknya. Bing An dengan tegas membongkar identitas Hiu Tan juga adalah pembawa kutukan, namun berkat jasa militernya baru bisa mendapatkan jabatan. Dia mengaku menggunakan sihir untuk menghipnotis TRN Hang Win agar menusuk lehernya sendiri dengan pedang, tetapi yang Hiu Tan pedulikan adalah dia mengaku bersalah. Perkataan ini sudah tersebar luas di luar. Beredar bahwa dia adalah penari yang menggunakan sihir membunuh orang, bahkan sampai ke telinga Tan THNG. Kaisar langsung memanggil Deep Bing An untuk diinterogasi secara langsung. Dia mengakui telah melihat orang yang membuat TRN Hang Win ketakutan dalam mimpinya mungkin adalah pembunuhnya. Dia memohon Tan THNG memberinya kesempatan menyelidiki untuk mengembalikan nama baiknya. Bahkan Bing An berani meminta segelas anggur enak dari Tan THNG untuk melakukan ramalan mimpi. Dia menghipnotis Hiu Tan dan membuatnya mengungkapkan ketakutannya terhadap api karena orang tuanya semua meninggal dalam kebakaran. Setelah itu, dia harus naik ke arena pertarungan menjadi tontonan bagi orang lain. Dia bilang dia melihat Hiu Tan membawa kebencian yang sangat besar terhadap kekuasaan, tetapi hanya mengatakannya pada dirinya sendiri dan mengatakan kepada Tan THNG bahwa dia membenci masalah percintaan. Nguyen Hiu Tan hanya bisa menahan rasa pahit mengakui sekaligus membuat Tan THNG cemas dengan kemampuan wanita ini. Namun Tan THNG justru sangat tertarik padanya sehingga memberi Bing An 1 hari untuk menemukan kebenaran, jika tidak dia akan mati. Setelah
Setelah keluar dari istana, Qiu Tan langsung bertanya mengapa dia tahu dirinya takut api. Bing An bilang dalam tidurnya dia melihat bekas luka bakar di tangannya. Karena waktu mendesak, Bing An memaksa Qiu Tan datang ke rumah Nyonya Nguyen untuk memeriksa tempat kejadian. Berdasarkan keterangan kepala pelayan, dia menyadari waktu pembunuh membunuh, dan saat dia tiba di sini sepenuhnya berbeda. Kecuali dia, tadi malam ada 2 orang yang meninggalkan rumah, satu adalah pengawal Pyo Kuan yang tewas di pinggiran kota, satu adalah pelayan TAM Ni yang tidak diketahui keberadaannya. Malam harinya, TAM Ni menyelinap masuk ke kamar menodongkan pisau ke leher Bing An, tapi beberapa detik kemudian dia langsung berterima kasih padanya. Ternyata semua berada dalam rencana Bing An. TAM Ni sebenarnya bernama LCTAM An yang menyamar sebagai pelayan di rumah Nyonya Nguyen. Dia menemukan pria itu sedang menulis surat rahasia yang menuduh korupsi LNG, sehingga dia diam-diam memberitahu LNG agar mereka berdua berseteru. Setelah itu TAM An memberikan obat pada Nyonya Nguyen agar sulit tidur lalu mengatur agar Bing An datang untuk mengobatinya. LNG melihat ini lalu mencari cara membunuh Nyonya Nguyen dan menimpakan semua kesalahan pada Bing An. Namun dia tidak menyangka, Nyonya Nguyen telah mengirim surat rahasia itu kepada sahabatnya TNG Hien untuk disimpan dan dia membawanya kepada Qiu Tan. Sayang sekali dia salah percaya orang ketika Qiu Tan demi kepentingannya sendiri telah membunuh TNG Hien untuk membungkamnya. Bing An juga menebak orang yang TNG Hien temui secara diam-diam adalah Qiu Tan, namun saat ini dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu menyelidiki tempat peleburan perak LNG. Ia mengkorupsi uang perbendaharaan, pasti ada capnya sehingga jika ingin menggunakannya harus dilebur lagi. Namun di sisi lain, setelah membunuh TNG Hien, Qiu Tan telah membawa surat tuduhan itu kepada LNG, membakar surat itu dan menyatakan akan setia berada di pihaknya. Yang ia butuhkan adalah kasino yang dikuasai oleh anak angkatnya Taekwon SN. Bahkan untuk menutupi perbuatannya, Qiu Tan mengusulkan membunuh Bing An untuk membasmi akar masalah. Segera setelah Qiu Tan pergi, ada orang yang datang melaporkan kepada LNG bahwa ia telah melihatnya membunuh TNG Hien. Karena itu LNG menyuruh orang datang ke kedai NXN Bing An membuat keributan ingin mencegahnya pergi ke ibu kota. Hal ini juga sampai ke telinga NG Hini, orang terdekat Tan THNG. Dia menyuruh orang datang memberitahu Hing Hibing, Menteri Kementerian Urusan Personalia, agar dia menyelesaikannya. Tepat ketika Hing Hibing datang untuk meredakan kekacauan, Kuat Nha yang gila menyerbu ingin membunuhnya dengan kayu runcing karena mengira dia telah menyakitinya dalam mimpinya. Dia ingat pernah mengenal orang ini sehingga menggunakan kata-kata manipulasi psikologis agar Kuat Nha masuk perangkap. Memanfaatkan sifatnya yang dicemooh orang, dia menasihatinya sebagai orang baik jangan sampai tersesat karena kesulitan. Perkataan ini menyentuh hatinya. Kuat Nha segera melepaskannya duduk tersungkur di tanah sambil menangis. Hing Hibing menyaksikan wanita itu menggunakan kata-kata bisa menaklukkan hati orang sehingga sangat memujinya dan memiliki pandangan berbeda tentangnya. Meskipun begitu masih ada orang yang ingin menyingkirkan Bing An, yaitu Hasing, tetapi Qiu Tan berpendapat meskipun dia masih hidup juga tidak bisa membuktikan dirinya bersih. Setelah menyelidiki, Bing An menyadari waktu dari dia tiba di kamar Nyonya Nguyen, orang yang melaporkan jam jaga dengan sengaja melaporkannya terlambat setengah jam sehingga dia memiliki alibi. Dengan bukti yang cukup, Bing An bergegas lari ke ibu kota untuk menghadap Tan THNG, tetapi beliau berpendapat bukti sebanyak ini tidak cukup untuk menjerat pejabat. Bing An dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya kepada Tan THNG sesuai dengan keinginan beliau sehingga dia diampuni dari hukuman mati. Sejak awal dia tahu surat rahasia ini tidak cukup untuk menjerat LNG, tetapi yang dia incar adalah kepercayaan Tan THNG. Setelah ini dia akan menyerang dari sisi Kementerian Peradilan agar Tan THNG mencurigai LNG. Benar saja Kementerian Peradilan telah menemukan tempat peleburan perak, tetapi LNG sudah sempat memindahkan perak hasil korupsi ke tempat lain. Malam harinya, Bing An tidak sengaja melihat pelayannya THNG dilecehkan di jalan sehingga dia turun tangan membantu. Tetapi beberapa saat kemudian dia berbalik menghadapi wanita itu dan tahu jelas ini adalah jebakan yang dipasang untuknya. THNG memiliki dendam terhadap TRN Hang Win. Dia sudah berniat membunuhnya tetapi tak disangka didahului oleh orang lain. Karena itu THNG datang mencari Bing An, ingin bekerja sama dengannya dan mengatakan dirinya di Menara Kematian bisa menggali banyak rahasia istana untuknya sehingga Bing An menyetujui perjanjian ini. Pasukan pengawal yang sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota tiba-tiba kehilangan perbekalan militer saat mereka melewati wilayah Tongsun. Mereka mendengar anak-anak di sana menyanyikan lagu anak-anak aneh tentang kasus inspektur kerajaan belasan tahun yang lalu. Qiu Tan ingat di tempat itu pernah terjadi pembantaian dan pemimpinnya adalah pengawas kerajaan Dekken. Setelah itu seluruh keluarganya dipenggal. Namun setelah itu warga menyebar isu bahwa dia telah berubah menjadi iblis memaksa arwah wanita tak bersalah yang dibakarnya berkeliling di gunung untuk mencelakai orang. Ketika pasukan pengawal melintasi gunung pada tengah malam, mereka diancam hantu hingga pingsan
Saat sadar perbekalan militer dan kereta pengangkut semuanya hilang. Elton berpendapat hanya dalam satu malam tidak mungkin membawa perbekalan militer terlalu jauh, sehingga menyuruh orang mencari dengan mengikuti jejak roda. Namun Hyu-tan merasa aneh karena jejak roda ini terlalu dangkal seolah-olah sengaja ditinggalkan untuk mereka lihat. Bing-an membawanya THNG untuk bertemu dengan semua orang di kelompok mereka. Dia menceritakan tentang perkenalan mereka membentuk kelompok 3 gadis. Karena ketiganya terkait dengan kasus inspektur kerajaan sehingga mereka bersama-sama membuat rencana menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan TRN Hang Win dan LNG. Kasus hilangnya perbekalan militer juga diatur oleh Bing-an menciptakan karakter hantu wanita untuk membuat mereka pingsan dan mencuri perbekalan militer beserta kereta pengangkut. Di sisi lain Hyu-tan juga telah menemukan trik ini dan menebak perbekalan militer disembunyikan di bawah sungai. Ketika menyuruh tentara mencari di bawah sungai mereka hanya menemukan setumpuk lumpur reflektif. Elton segera marah memarahi Hyu-tan telah membuang waktunya lalu dengan cepat membawa pasukan naik gunung untuk mencari. Semua ada dalam rencana Bing-an, dia sengaja membuat Hyu-tan berspekulasi perbekalan militer ada di bawah sungai agar mudah mengalihkan perhatian. Tiba-tiba NG Hin-mi datang ke klinik mencari Bing-an mengatakan ingin diperiksa karena penasaran ingin melihat keahliannya. Bing-an menuangkan semangkuk arak obat untuk meredakan kecemasannya. Alasan NG Hin-mi datang adalah membawa dekret kekaisaran dari Tan KHNG untuk mengumumkan penobatan Bing-an sebagai kepala balai jiwa untuk menyelesaikan kasus perbekalan militer. Karena itu dia datang mencari Hyu-tan mengatakan bahwa dia punya petunjuk di pasar gelap, ada sekelompok tukang batu yang masuk ke dalam gunung, hingga kini belum keluar. Namun Hyu-tan tetap bersikeras tinggal di tepi sungai membiarkan orang lain masuk gunung mencari. Hal ini membuat rencana pengangkutan perbekalan militer tertunda. Meskipun begitu Bing-an sama sekali tidak gelisah, dia sangat mengerti Taekwon SN sedang memiliki kebencian terhadap Hyu-tan. Jika mereka membuat isyarat hingga dia mencurigai Hyu-tan diam-diam mencampuri perbekalan militer maka mereka akan saling bertarung sendiri. Benar saja Taekwon SN telah masuk perangkap menyuruh orang datang merusak kasino Yitai. Sementara di sisi lain Hyu-tan masih sibuk menjadi penasihat cinta untuk Ko VNV karena dia telah jatuh hati pada Tai Lien maka ada orang datang melaporkan kasino dirusak. Hyu-tan segera lari kembali menyelesaikan masalah tetapi di tengah jalan telah dihadang orang-orang LNG. Dia ditangkap dan diinterogasi apakah dia yang mencuri perbekalan militer. Dia menyayat perut Hyu-tan dengan pisau mengancam jika dalam waktu 1 jam tidak mengaku maka dia akan kehabisan darah hingga mati. Di kasino Yitai, Taekwon SN menemukan sebatang perbekalan militer semakin mencurigai Hyu-tan. Dia mengatakan dia memiliki petunjuk tentang perbekalan militer sehingga ada orang yang khawatir mencari cara untuk memisahkan dia dan LNG. Hyu-tan meminta waktu 5 hari untuk menemukan perbekalan militer. Saat itu LNG menjadi sekretaris istana lalu mengangkatnya. Ketika Hyu-tan dibebaskan pulang ke rumah dalam keadaan terluka parah tetapi masih membuka mulut mengatakan suatu hari akan membalas perbuatan LNG. BC Hasan tidak setuju dengan tindakan Hyu-tan yang terus-menerus mempertaruhkan nyawanya dalam bahaya seperti itu, yang bisa melibatkan suaminya, Ha-sing. Mendengar berita ini Bing-an tidak berani mengambil risiko, sehingga untuk sementara tidak mengangkut perbekalan militer lagi. Tengah malam dia tidak bisa tidur, Antea M menceritakan kisah tentang ibunya kepadanya. Dia menangis sedih karena merindukan saat ibunya masih di sisinya. Keesokan harinya, Hyu-tan menyuruh orang menangkapnya THNG lalu langsung mencari Bing-an. Dia menebak orang yang membocorkan informasi kepada Taekwon SN adalah THNG dan wanita itu telah bersekongkol dengannya. Hyu-tan bertanya apakah dia tahu tentang kasus inspektur kerajaan di wilayah Tongsun tetapi Bing-an dengan tenang menjawab itu adalah kasus Deken membunuh rakyat jelata wanita dan merampas uang wilayah. Nama buruk yang abadi semua orang tahu. Hyu-tan menambahkan TRN Hang Win dan LNG keduanya adalah orang dari wilayah Tongsun. Jika keduanya bersekongkol dengan Deken tetapi lolos dari hukuman, maka korban dalam kasus itu mungkin akan mencari cara untuk membalas dendam untuk mengisyaratkan Bing-an juga salah satunya. Bing-an hanya memberitahu Hyu-tan perbekalan militer masih disembunyikan di bawah sungai. Di atasnya ada batu sampah Mika untuk menghindari menarik perhatian. Dia sendiri yang memberikan Hyu-tan kesempatan. Dia ingin dia bekerja sama dengannya dan menyembunyikan kejahatan LNG. Jika ada tambahan Hyu-tan yang bekerja sama, dia ingin membuang makanan tentara ke Mangchao tanpa sepengetahuan siapapun. Elton tertipu untuk memeriksa di gunung tetapi hanya menerima batu. Dia mulai curiga makanan tentara yang sebenarnya disembunyikan di dasar sungai. Saat ini Hyu-tan telah mengangkut makanan tentara ke Mangchao dan berpesan kepada kepala lembah untuk mengawasinya dengan cermat. Kepala lembah menasihatinya agar tidak mengambil risiko seperti itu. Cukup dengan mempersembahkan makanan tentara ini kepada istana kekaisaran sudah dapat memperoleh jasa. Namun Hyu-tan ingat ketika dia masih kecil karena dia terlalu lapar sehingga dia mengambil dan memakan milik pejabat. Akibatnya pejabat itu menangkapnya dan memenjarakannya.
Dia baru diampuni setelah ayahnya datang dan bersujud meminta maaf. Ayahnya demi catatan keluarga kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mempertaruhkan nyawanya untuk ikut dalam pertandingan seni bela diri, akhirnya meninggal karena luka parah. Setelah itu ibunya juga meninggal karena sakit parah. Ketika orang tuanya dibakar oleh api, Hyu Tan menangis memohon tetapi tidak ada yang membantu. Bahkan dia juga terbakar kulit dan dagingnya menyebabkan trauma hingga saat ini. Orang Mangchao selalu dihina seperti rumput liar, meskipun ada berapa banyak nyawa yang mati di bawah kaki mereka, para penguasa hanya menganggap mereka seperti tikus di bawah selokan. Hyu Tan bersumpah suatu hari nanti akan membuat para pejabat itu gemetar ketakutan. Sejak awal Bing An sudah tahu tentang penyelidikan Hyu Tan sejak lama, jadi dia menyuruh NTHNG berpura-pura ditangkap untuk memancing Hyu Tan datang menemuinya. Namun LNG masih mengikuti upacara pasar sehingga untuk melenyapkannya harus menghubungi NG Hini. Melalui perkataan NTHNG diketahui bahwa saat ini NG Hini sedang berkencan dengan Taekwon SN. Oleh karena itu Bing An sengaja lari ke VN Kuk HNG dan memberitahu wanita itu bahwa dia telah menyelidiki bahwa LNG menggelapkan makanan tentara tetapi Tan THNG tidak percaya. Meskipun NG Hini tidak setuju untuk membantu, dia tetap menyarankan Bing An untuk mencari Hing Hibing. Setelah itu dia juga menyuruh Bing An pergi ke kediaman Hing Hibing untuk mengatakan kepadanya bahwa bedak mutiara yang NG Hini gunakan sangat disukai sehingga dia ingin dia memberinya lebih banyak. Malam itu Bing An terus bermimpi tentang kebakaran tahun itu. Ketika dia terbangun setengah sadar dia melihat punggung Ante AM yang memiliki bekas luka bakar akibat kebakaran itu. Bing An dengan cepat membalikkan badan berpura-pura tidur. Ante AM yang tidak tahu bertanya kepadanya huruf apa yang ingin dia bordir di tas yang akan Ante AM berikan kepadanya. Bing An mengatakan dia ingin membordir huruf Deep untuk menghindari kecurigaan Ante AM. Ketika dia tiba di kediaman Hing Hibing, tempat itu sedang mengadakan upacara pemujaan atau semacamnya. Hing Hibing menjelaskan bahwa ada seorang adik perempuan bernama Hien yang sepanjang hari murung dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Namun dia memiliki bakat melukis dan kemampuan membaca sekali dan akan mengingatnya selamanya. Beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran yang membuat kepribadian Hien semakin aneh sehingga mereka mengundang seorang dukun untuk mengusir makhluk jahat. Bing An menawarkan diri untuk bertemu Hien. Dia dikurung di kamar sepanjang hari karena dukun mengira membuka pintu akan membiarkan makhluk jahat melarikan diri. Karena tidak diperbolehkan menggunakan kuas, Hien menyembunyikan banyak arang untuk menggambar. Bing An kemudian membawa berbagai warna tinta untuk membujuk Hien menggambar bersamanya. Saat ini Lau Pehaun Han tiba-tiba masuk dan memarahi Bing An karena berani menggunakan sihir pada Hien. Namun Hien berinisiatif membuka mulut mengatakan tinta di tangan Bing An diberikan oleh ibunya yang membuat Lau Pehaun Han senang dan mengubah sikapnya menjadi ramah kepada Bing An. Dia mengatakan Hien mengalami hambatan psikologis sehingga hanya perlu lebih dekat dengan Hien, membiarkannya melukis maka semuanya akan lebih baik. Berkat jasa ini, Bing An memberitahu Hing Hibing tentang kasus penggelapan LNG tetapi dia tidak bisa tampil langsung sehingga dia memohon Hing Hibing untuk membantu kemudian merekomendasikan Nguyen Hyu Tan kepadanya. Ketika dia pulang, dia baru tahu bahwa bibinya telah diculik oleh LNG. Tujuan pria itu hanya ingin mengincar Bing An. Benar saja hanya beberapa detik kemudian, orang-orangnya mengundang Bing An ke kediaman untuk menghadiri pesta malam. Dia hanya bisa menyuruh Ante AM memberitahu Hyu Tan. Saat ini dia berada di kediaman Hi Chong menyatakan ingin memihak Hing Hibing. Hadiah besar yang ingin dia berikan untuk menunjukkan ketulusannya adalah makanan tentara. Ketika dia mendengar kabar tentang Bing An, dia meminta seseorang memberitahu Hing Hibing sehingga dia membawa pasukan langsung ke kediaman LNG untuk mencari orang. LNG di luar menyiapkan meja pesta mewah mengundang Deep Bing An datang, tetapi dia secara tersirat mengatakan bisa membunuhnya kapan saja. Saat ini Hing Hibing sudah sempat membawa orang datang mengatakan ingin mengundang Bing An ke kediaman untuk pemeriksaan medis sehingga LNG terpaksa membiarkannya pergi. Meskipun Bing An telah keluar dari kediaman dengan aman, bibinya masih ditahan. Hing Hibing meyakinkan LNG bahwa dia dan dia memiliki hubungan pasti tidak akan berani menyakiti bibinya. Karena jam malam telah berlalu, Hing Hibing menyarankan Bing An untuk menginap semalam menghindari LNG bertindak dan dia juga tidak menolak. Keesokan harinya Hien membawa lukisan-lukisan untuk ditunjukkan kepada Bing An. Dia menemukan lukisan yang melukis seorang gadis dengan tanda bunga kembang sepatu 7 kelopak di tangannya, sehingga dia ingin bertanya kepada Hien tentang keberadaan orang ini. Saat ini Hing Hibing masuk memotong percakapan. Sejak awal dia sudah menduga Bing An ada hubungannya dengan kasus sejarah bahasa sehingga dia menyuruh Hien melukis tanda tambahan untuk mengujinya. Karena masalah ini, Bing An teringat kenangan masa kecilnya ketika di Kabupaten Tong Tuin dia selalu membaca buku-buku sesat yang dapat mengendalikan pikiran orang lain dengan keinginan untuk menjadi dokter yang menyembuhkan dengan pikiran. Tetapi ibunya bersikeras tidak mengizinkannya mengikuti jalan ini dan membuang semua buku sihirnya karena dia takut jika dia mengungkapkan dirinya terlalu pintar akan menyebabkan
menyebabkan bahaya. Namun karena masih kecil, dia ditipu oleh LNG dan TRN Hang Wiying yang menyuruhnya menghipnotis para gadis sipil di kabupaten itu untuk datang ke sana. Setelah ini dia baru tahu bahwa mereka memanfaatkannya untuk membawa para gadis sipil ke rumah kosong dan menginjak-injak kesucian mereka, setelah itu bahkan membakar api dan membunuh para gadis sipil. Teriakan terdengar di mana-mana, tetapi begitu ada gadis yang berhasil melarikan diri, dia akan dibunuh di tempat oleh panah Taekwon SN. Bing An menyaksikan semuanya, dia berusaha menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengeluarkan suara meskipun air mata sudah jatuh. Kebenaran dari kasus sejarah bahasa di Kabupaten Tongtuin apakah hanya seperti itu? Deken karena mendengar kabar di kabupaten itu kacau sehingga datang untuk mengawasi. Seorang gadis yang berhasil melarikan diri dari rumah kosong berusaha keras mencari Deken memohon bantuannya. Setelah mendengar kejahatan yang dilakukan LNG, Deken marah dan bertekad untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas, tetapi dia tidak dapat memperkirakan bahwa kekuatan di belakang LNG terlalu besar. Karena dia tidak mau berpihak pada LNG, dia menerima perintah untuk menjebak Deken dengan kejahatan merampas uang rakyat dan mencelakai para gadis sipil yang menyebabkan seluruh keluarga Deken yang berjumlah lebih dari 30 orang semuanya dihukum mati. Setelah batas waktu 5 hari, Hiu Tang datang memberitahu LNG bahwa dia telah menemukan makanan tentara, tetapi sudah memberitahu Hing Hibing terlebih dahulu agar dia membawa setengah makanan tentara untuk diserahkan ke istana, setengahnya lagi untuk kantong pribadi. LNG memuji rencana liciknya yang telah membantunya menggelapkan makanan tentara dan juga dapat melenyapkan duri dalam daging, yaitu Hing Hibing. Hiu Tang mengatakan dia tidak akan mengkhianati LNG karena di belakangnya ada LTH. Cepat atau lambat akan menguasai dunia sehingga dia ingin mengikutinya. Syarat pertukarannya adalah lebih dari setengah kasino Taekwon SN, dia bisa menggunakannya untuk mencuci uang untuk LNG. Selanjutnya Xiao Cheng mencari Ping An, menanyakan padanya apa yang akan dia lakukan setelah kasus ini berakhir, tetapi Ping An beranggapan bahwa mereka berdua akan menempuh jalannya masing-masing sehingga tidak perlu tahu. Dia berpesan pada Xiao Cheng agar besok sebelum menangkap Du Liang biarkan dia berbicara secara pribadi dengannya untuk mengorek siapa dalang yang memerintahkannya. Kemudian dia memberinya lonceng angin untuk membantunya tidur lebih nyenyak, tetapi Xiao Cheng tiba-tiba berpesan padanya agar tidak terlalu dekat dengan orang lain meskipun itu adalah dia. Du Liang ini menghukum Hai Yiping sehingga dia memimpin pasukan ke kediaman pribadinya untuk menyelidiki, tetapi saat ini Hai Yiping masih dengan tenang menikmati teh seolah-olah ini bukan urusannya. Sesuai rencana, Xia Sheng memimpin orang-orang membawa pengait untuk menyusup ke kediaman Du Liang, membawa keluar ibu angkat Ping An dan mengurung semua pelayan di kediaman. Setelah itu mereka memindahkan perbekalan militer untuk memenuhi rumah Du Liang untuk menjebaknya. Di sisi lain, setelah memeriksa kediaman pribadinya, Du Liang tidak melihat perbekalan militer yang disembunyikan oleh Hai Yiping dimanapun. Ketika dia kembali ke kediamannya, barulah dia menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan Yuan Xiao Cheng. Saat ini di kediaman hanya tersisa dia dan Ping An. Dia mengakui bahwa dia adalah King, gadis kecil yang dimanfaatkan olehnya untuk mencelakai gadis-gadis sipil. Dia menggunakan hipnosis untuk membuatnya mengingat kasus ahli sensor di masa lalu, karena ingin membasmi hingga ke akar-akarnya. Du Liang telah menyuruh orang untuk membunuh seluruh keluarga Ping An. Saat itu dia berada di luar belum kembali, kebetulan ada seorang gadis kecil pengemis datang ke rumah menyebabkan mereka salah paham bahwa mereka telah membunuhnya. Oleh karena itu dia masih memiliki satu nyawa untuk kembali ke sini membalas dendam padanya, tetapi meskipun terus bertanya, Du Liang tetap bersikeras tidak mau mengungkapkan siapa dalang di baliknya. Bahkan dia menjadi gila ingin mengambil pisau untuk membunuhnya. Xiao Cheng telah mengepung di luar tetapi masih berdiri diam melihat Du Liang menjadi gila. Saat ini seseorang telah melemparkan pisau terbang membunuh Du Liang dalam sekejap mata. Saat sekarat, sepertinya Ping An telah mendengar Du Liang mengungkapkan dalangnya. Tetapi dia tidak menyangka Xiao Cheng telah diam-diam menuduhnya mencuri perbekalan militer, sehingga bahkan dia juga ditangkap untuk diadili. Kali ini Ping An dibawa langsung ke penjara menjalani segala macam penyiksaan. Anggota kelompok semuanya mengkhawatirkan dia. Di penjara Ping An samar-samar melihat seorang gadis dengan tanda bunga di tangannya dengan lembut mengelus wajahnya membuat Ping An merasa senang. Di sisi lain, meskipun Xiao Cheng telah berhasil besar tetapi wajahnya murung menyesal karena jarang bertemu dengan Ratu Ular yaitu Ping An yang sangat menarik. Xia Sheng bertanya padanya apakah dia ingin menyelamatkan Ping An keluar atau tidak. Jika masih ragu, biarkan lemparan kain yang memutuskan. Ping An jatuh ke tangan Li Jun yang terkenal sebagai pejabat jahat. Dia menaburkan garam pada luka-lukanya untuk memaksanya mengungkapkan dalang yang mengaturnya. Dia memberitahu Li Jun tidak perlu menggunakan hukuman padanya, cukup dia ingin membunuh siapa maka dia akan menggantikan dia menunjukkannya. Ping An membaca pikiran Li Jun yang jelas ingin menginjak-injak para pejabat tinggi berkuasa,
membuat mereka dari meremehkan orang lain menjadi takut. Orang yang melempar pisau terbang membunuh Du Liang adalah Cheng Kui. Melalui kasus ini dia diangkat oleh Hai Yiping untuk naik pangkat. Setelah itu dia memerintahkan Cheng Kui membawa obat ke penjara untuk melenyapkan Ping An, tetapi diam-diam mengawasi apakah dia melakukannya atau tidak. Mengetahui jelas Li Jun adalah anjing gila, Ping An sendiri merencanakan hukuman baginya untuk orang-orang lemah seperti dia yang bisa menahan rasa sakit tetapi tidak bisa langsung mati. Oleh karena itu Li Jun telah menyuruh orang pergi menangkap ikan, tetapi sudah melewati jam malam, bagaimana mungkin ada yang menjual ikan. Niat Ping An adalah memberi isyarat kepada orang-orangnya agar mereka datang ke pasar gelap mencari dan membeli ikan sehingga mereka dapat menyiapkan rencana. Sementara itu Cheng Kui telah menyelinap ke penjara ingin memaksa Ping An minum racun. Dia buru-buru mengatakan Du Liang telah memberitahunya tentang dalang yang menyuruhnya. Dia mengatakan Du Liang pernah mencatat kasus suap dan korupsi ke dalam sebuah buku catatan. Itu disembunyikan di toko ikan di pasar gelap sehingga jika Cheng Kui menemukannya akan membuat prestasi besar. Oleh karena itu Cheng Kui memaafkannya dan bergegas pergi mencari buku catatan itu. Pada saat yang sama, Xiao Cheng yang penuh dengan beban pikiran datang ke toko pandai besi. Ketua melihatnya langsung tahu dia ragu-ragu tentang menyelamatkan Ping An. Namun Xiao Cheng telah bertekad untuk tidak ikut campur dalam urusannya karena dia telah memilih jalan yang kejam ini. Sebaliknya tujuan Ping An juga sama dengan dia, jika bahkan hal menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa dilakukan maka meskipun dia diselamatkan olehnya, dengan bahaya di luar sana bagaimana dia bisa bertahan hidup. Tetapi mungkin dia telah meremehkan Ping An. Dia memberitahu hal ini kepada Li Jun agar dia pergi menangkap Cheng Kui dan ayah dari keluarga bangsawan di belakangnya untuk membuat prestasi besar. Pemilik toko ikan memberi Cheng Kui 10 koin, tetapi segera setelah itu Tai Lian membuat suara keras memberi isyarat kepada Li Jun yang sedang mengejar. Selain itu Hai Yiping tahu Cheng Kui tidak melakukan tugasnya tetapi malah lari ke pasar gelap sehingga dia menyuruh orang untuk melenyapkannya. Keluar dari penjara Ping An untuk meredakan amarah, saat ini Wu Xian'er telah datang membawa perintah lisan dari Shen Xiang memaksanya untuk melepaskannya. Sebenarnya Ping An telah mencari Shen Xiang mengembalikan lencana untuk memohon jimat, hanya bisa dihukum mati atas perintah Shen Xiang. Sementara Xiao Cheng telah membuat prestasi besar diangkat menjadi dalisi Xiao Qing. Sebelumnya ketika Shen Xiang baru naik tahta telah memerintahkan Xiao Cheng untuk mengadili kasus Du Liang. Dia berpura-pura membunuh Zheng Xuan untuk dilihat oleh orang-orang Du Liang kemudian membiarkannya menjauhi Chengdu selama beberapa waktu. Semua rencana ini berada di tangan Shen Xiang, namun ini hanyalah kasus kecil dalam rencana penyelidikan kenaikan harga garam yang tidak normal. Xiao Cheng mencurigai ada orang yang melalui Du Liang mencuci masalah kenaikan pajak garam di Kementerian Keuangan sehingga memohon Shen Xiang untuk menyelidiki pembukuan. Xiao Cheng mencari Ping An menanyakan apakah dia menyalahkannya karena tidak datang membantu, tetapi Ping An beranggapan bahwa mereka berdua karena kepentingan masing-masing tidak sejalan sehingga dia hanya mengucapkan selamat atas promosinya. Dia mengerti orang-orang pembawa pengait selalu dianggap sebagai budak. Ingin menghapus status rendah Xiao Cheng hanya bisa selangkah demi selangkah naik. Karena tusuk konde kayunya hilang maka Xiao Cheng bermaksud memberinya tusuk konde giok sebagai pengganti, tetapi dia malah mengatakan hanya menyukai tusuk konde kayu yang jauh lebih tahan lama. Setelah itu dia berani menyuruhnya mengoleskan obat untuknya lalu mengambil kesempatan menggigit tangannya sebagai balas dendam. Begitu Du Liang meninggal, ruang bendahara istana tiba-tiba terbakar hebat. Shen Xiang berencana mengangkat wakil prefek Yu Zhou menjadi menteri Kementerian Keuangan yang baru, sementara orang yang direkomendasikan oleh Hai Yiping dipromosikan menjadi wakil menteri Kementerian Keuangan. Ping An menceritakan kepada Dan Xin tentang lukisan Hai Yan yang melukis seorang gadis dengan tanda bunga 7 kelopak di tangan yang persis sama dengan Tai Lian. Namun Hai Yan tidak pernah melangkah keluar dari kediaman. Bagaimana dia bisa melihat gadis yang dirugikan itu sehingga Ping An mulai curiga. Kasus ahli sensor masih belum berakhir. Dia tahu dokumen-dokumen tentang kasus ini akan disimpan di gudang dokumen. Orang yang bisa membaca semuanya adalah Yuan Xiao Cheng. Di sisi lain Xiao Cheng yang baru saja dipromosikan menjadi dalisi Xiao Qing telah datang mengacaukan arena pertarungan Longmen. Namun para pejabat beralasan arena pertarungan dibangun oleh Kaisar Wen sehingga meskipun dia ingin membongkarnya harus ada izin dari Shen Xiang. Setelah itu mereka bahkan menulis surat pengaduan langsung kepada Shen Xiang, tetapi mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan orang nekat. Xiao Cheng mengundang Shen Xiang ke arena pertarungan Longmen untuk melihat sendiri bagaimana pembantaian rakyat jelata. Hati Xiao Cheng masih merasa gelisah karena dia tidak percaya keluarga bangsawan itu akan membiarkan arena pertarungan Longmen disegel. Di mana-mana tersebar kabar lingkungan Qing sedang berhantu. Ada sebuah rumah di gang yang dipenuhi tengkorak pada malam hari bahkan menakut-nakuti orang lain. Namun bagi Ping An ini adalah hal yang baik karena dia punya tempat untuk beraksi. Benar saja Ping An menemui Xiao Cheng ingin membicarakan urusan bisnis. Jelas hari ini dia berencana membawa Shen Xiang ke arena pertarungan Longmen untuk menyelidiki. Namun terjadi insiden berhantu pada saat yang tepat. Dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah keluarga bangsawan di Longmen.
Dia berkata dia punya cara untuk membawa Shen Xiang ke arena pertarungan, tetapi sebaliknya dia harus mengizinkannya masuk ke gudang dokumen untuk melihat berkas kasus ahli sensor. Malam harinya, hantu terus menakut-nakuti para penjaga yang berjaga. Ketika mereka menyerbu masuk ke rumah Halloween untuk memeriksa, mereka menemukan sebuah patung berbentuk burung beo dengan ukiran kata-kata kemakmuran untuk kekaisaran. Ping An datang menceritakan kepada Shen Xiang bahwa tadi malam dia bermimpi melihat seekor burung beo putih terbang ke lingkungan King lalu berubah menjadi patung emas kecil dengan kepala botak. Saat ini ada orang yang membawa patung burung beo itu kepada Shen Xiang untuk dilihat dan melaporkan ini adalah pertanda baik. Shen Xiang mengerti maksud Ping An sehingga setuju untuk datang ke arena pertarungan Longman untuk melihat. Shen Xiang bersama Ping An menyamar sebagai keluarga bangsawan datang untuk menonton pertarungan. Barulah melihat penonton di tempat ini semua tidak menghargai nyawa manusia. Hari ini pembawa pengait bahkan harus memakai sarung tangan beruang untuk bertarung. Setiap pukulan menghasilkan kotak darah. Sementara penonton menonton dengan gembira bertaruh siapa yang menang. Xiao Cheng tidak tahan lagi ketika menyaksikan orangnya sendiri berada di ambang hidup dan mati. Guenwu memberanikan diri langsung mendatangi kios daging Tailian untuk menyatakan cintanya padanya. Dia berjanji akan bertemu malam ini di jembatan Qinglong, tidak bertemu tidak pulang. Tailian juga bersemangat bersiap untuk pergi, tetapi ketika melihat tanda di tangannya membuatnya ragu, tidak ingin pergi lagi. Dalam rapat pagi, Xiao Cheng mengusulkan pembubaran arena pertarungan Longman karena permainan kejam keluarga bangsawan terhadap rakyat jelata. Namun beberapa pejabat berdiri menentang hal ini. Tanpa diduga, Shen Xiang menyuruh orang membawa kandang besi agar mereka berkelahi untuk melihat bagaimana. Shen Xiang telah menyaksikan semuanya di arena pertarungan sehingga memutuskan untuk mengeluarkan perintah melarang meremehkan nyawa rakyat jelata. Selanjutnya Xiao Cheng mengusulkan penghapusan status rendah bagi rakyat jelata. Mereka diizinkan mengikuti ujian seperti orang biasa. Akan tetapi baik Mei Baowen maupun Lim Yuan tidak setuju karena beranggapan berbeda dengan aturan kekaisaran. Saat ini Jenderal Agung Wu Ankang mengatakan dapat menggunakan arena pertarungan Longman sebagai tempat kompetisi bela diri untuk merekrut orang berbakat dalam seni bela diri yang membuat Shen Xiang senang. Di sisi lain, Ping An menyadari Tailian sedang menyimpan sesuatu di hatinya. Dia dengan jujur menceritakan tentang Guenwu yang menyatakan cinta padanya. Tetapi karena status dan masa lalu saat ini membuat Tailian rendah diri, tidak ingin memikirkan masalah percintaan. Ping An menyarankan Tailian sebaiknya menemui Guenwu sekali menceritakan semuanya daripada bermain permainan diam dengannya. Shen Xiang menyatakan niatnya untuk mengirim Pangeran Dafeng untuk melamar Putri Dasuo yang ditentang keras oleh para menteri karena beranggapan hal itu belum pernah terjadi. Meskipun begitu, Ankang tetap setuju dengan pandangan Shen Xiang yang membuat mereka tidak berani berkomentar. Sesuai janji, Xiao Cheng datang ke gudang dokumen mengambil berkas kasus ahli sensor tanpa diduga mengetahui beberapa tahun lalu Hai Yiping telah datang mengambilnya dan belum pernah mengembalikannya. Meskipun begitu, dia tidak mengungkapkan orang yang mengambilnya kepada Ping An karena tidak ingin dia merusak rencana penyelidikan pajak garamnya. Tetapi melalui berita dari Ni Chang, Ping An juga mengetahui dalangnya adalah Hai Yiping. Besoknya dia datang ke kediamannya menyatakan ingin mengunjungi Hai Yan untuk menyelidiki tentang tanda kelopak bunga yang lalu. Kali ini Hai Yan mengatakan dia belum pernah bertemu orang dengan tanda seperti itu. Selanjutnya dia pergi ke pavilion buku di kediaman ingin mencari tahu. Dari Lau Furen dia mengetahui tempat ini pernah terjadi kebakaran yang berhubungan dengan kasus ahli sensor. Sebelumnya Hai Yiping tidak percaya bahwa sepupunya yaitu Yu Qian melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Suatu kali seseorang yang mengaku sebagai anggota keluarga wanita yang dirugikan dalam kasus itu datang menemui Hai Yiping mengatakan bahwa kasus itu masih banyak ketidakadilan. Setelah itu orang itu secara tidak sengaja menjatuhkan lilin membakar habis pavilion buku beserta berkas kasus itu. Karena kakak laki-laki Wu Ankang kembali ke Chengdu, maka Wu Xian'er mengajak Ping An pergi ke Wang Wo Xiang bermain bersamanya. Saat Ni Chang memainkan pipa, Ping An bersemangat untuk menari pedang. Wu Ankang dari lantai atas melihatnya menari dengan gagah berani langsung bertepuk tangan memuji. Mengetahui Wu Ankang sedang mengadakan pesta minum, Xiao Cheng juga datang ikut meramaikan sekaligus menyindir Ping An yang punya kemampuan di meja merah sehingga bisa berkenalan dengan orang-orang berkedudukan tinggi. Saat ini penari Li Ge berdiri untuk menampilkan tarian, tetapi dengan sengaja Huan Yang menjatuhkan perhiasan giok di lantai sehingga dia tersandung dan jatuh. Setelah itu Huan Yang sengaja menarik baju Li Ge agar Ping An melihat tanda berbentuk kelopak bunga di tangan Li Ge. Ping An sendiri mendatangi Li Ge untuk curhat, ingin menanyakan tentang luka-luka di lengan Li Ge dan mengapa tangannya sering gemetar hebat. Ketika Ping An bertanya tentang orang yang menorehkan tanda pada tangan Li Ge, langsung membuat dia berubah sikap, tidak mau bicara karena orang ini berstatus tinggi. Dia tidak berani menyinggungnya. Wu Youjing ingin putrinya pergi ke gunung mengunjungi ibunya, tetapi Wu Xian'er berulang kali mencari alasan untuk menolak. Karena ketika dia masih kecil, ibunya pergi ke gunung untuk menjadi biarawati. Meskipun
Lian Er menangis memohon, ibunya tetap meninggalkannya pergi sehingga ini masih menjadi duri di hatinya. Setelah berpikir matang, Tai Lian berkata terus terang kepada Guanwu bahwa dia tidak akan membalas perasaannya. Guanwu mengerti batu besar yang membebani hati Tai Lian adalah kasus ahli sensor. Dia menceritakan sejak dia lahir sudah dicap sebagai rakyat jelata sehingga dia bersimpati dengan penderitaannya. Oleh karena itu meskipun setelah ini dia memutuskan bagaimanapun, dia selalu ingin berada di sisinya. Tengah malam tiba-tiba ada dua pria datang ke kedai Ansin ingin memohon Ping An untuk membantu karena kepala lingkungan tenun menahan upah mereka. Kepala lingkungan tenun Tai Yin punya kesulitan sendiri. Sejak dia membuka lingkungan tenun sudah ada petugas yang datang menekan mengatakan tenunannya tidak bagus. Oleh karena itu Tai Yin hanya bisa menghabiskan semua uang untuk menyogok mereka sampai tidak punya uang untuk makan. Semua ini karena lingkungan tenun besar bersekongkol ingin menjatuhkan pesaing. Orang yang memimpin adalah Pangeran Li Zongsu sehingga tidak ada yang berani melaporkannya. Wu Ankang memang tidak suka dengan Xiao Cheng sehingga dia mengajaknya bertemu di arena pertarungan Longmen untuk beradu ilmu bela diri. Dia masih kesal karena Xiao Cheng berhasil mematahkan pengepungan musuh, membuat prestasi besar tetapi setelah itu malah meremehkan para pejabat. Namun Wu Ankang mengerti Xiao Cheng melakukan itu demi orang-orang pembawa pengait sehingga meskipun di luar mereka berselisih tetapi di dalam mereka tetaplah berteman. Meskipun Xiao Cheng telah membubarkan kompetisi Longmen, tetapi masih ada orang yang tidak puas. Seorang wanita beranggapan jika masih ada kompetisi ini dapat membantu keluarga mereka menghapus status rendah dan hidup seperti orang lain. Mereka mulai mengeluh bahwa dia telah menghancurkan jalan hidup semua orang yang membuat Xiao Cheng putus asa dan pergi. Li Zongsu mengadakan pesta mengundang masyarakat dari mana-mana untuk berpartisipasi guna memuji dirinya atas bantuan dalam menyelamatkan dari jebolnya tanggul saat pajak garam naik. Perayaan semacam ini Ping An juga ingin berpartisipasi. Dia datang ke sini untuk melihat orang-orang dari lingkungan tenun kemarin datang ke sini menangis menuntut ganti rugi karena lingkungan tenun Jiu Hui menindas mereka. Tai Yin dengan seluruh tubuh penuh luka datang ke sini menuntut kompensasi karena tidak ingin memengaruhi reputasi baiknya sehingga Li Zongsu terpaksa berdiri membayar upah untuk mereka. Semua ini karena rencana yang diatur oleh Ping An. Wu Ankang sekilas sudah bisa menebak. Dia memuji memiliki sepupu seperti dia benar-benar sangat baik, bahkan orang-orang di lingkungan tenun juga memiliki pandangan yang baik tentangnya. Tai Yin selain berterima kasih juga ingin meminta bantuan Ping An untuk memeriksa seorang kenalan. Beberapa tahun lalu Tai Yin bertemu seorang laki tua yang diganggu oleh sekelompok preman sehingga dia merasa kasihan dan menolongnya. Sejak saat itu, laki tua itu selalu memegang erat sapu tangan bundar di sampingnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat tidak berbicara dengan siapapun. Dia menggunakan lonceng angin untuk mencari tahu tentang masa lalu lelaki tua itu, tetapi karena pikiran lelaki tua itu tidak tenang, Ping An hanya bisa mengobatinya secara perlahan. Akhirnya Li Ge berinisiatif mencari Ping An menceritakan padanya tentang dirinya yang disiksa oleh pria berulang kali. Dia karena tidak tahan kembali ke rumah ibunya tetapi Huan Yang telah mencari ayahnya menggunakan sekantong garam untuk menukar Li Ge ke Wang Wosiang menjadi penari. Dalam mimpinya, Ping An menyarankan Li Ge harus mencintai dirinya sendiri. Berhenti melihat kehidupan dengan kebencian barulah bisa membuat pikiran damai. Untuk membalas bantuan Ping An, Li Ge menceritakan pria yang pernah menyelamatkan hidupnya adalah Li Zongsu. Para wanita yang dirampas olehnya semua akan diberi tanda kelopak bunga kiong di tangan. Dahulu Ruan Qin adalah orang yang diusir dari rumah oleh suaminya, kemudian diselamatkan oleh Li Zongsu. Tetapi sebenarnya dia menginjak-injaknya dan menorehkan tanda di tangannya. Ruan Qin karena trauma ingin melompat bunuh diri tetapi diselamatkan oleh Ping An saat masih kecil. Dia mengetahui situasinya tetapi belum sempat menyelamatkan Ruan Qin, sudah sekali lagi melompat ke jurang mengakhiri hidupnya. Li Zongsu ingin berbisnis dengan Xiao Cheng membeli sebidang tanah di Manggou untuk memperluas jalur sungai bersama dengan membeli rakyat jelata untuk melayani rencana kekayaannya. Xiao Cheng tentu saja tidak setuju tetapi Li Zongsu tidak peduli karena dia menganggap dirinya adalah kerabat kekaisaran. Cukup mengatakan satu kata saja tanah di Manggou menjadi miliknya. Xia Sheng memberitahu Xiao Cheng bahwa dia akan segera menjadi ayah tetapi Xiao Cheng malah berpikir dia bisa memilih jalan lain yang lebih menguntungkan untuk anaknya. Namun Xia Sheng tetap tidak memberitahu Xiao Cheng karena saat ini mereka sedang diancam oleh orang-orang Li dengan tanah orang Manggou. Di sisi lain Ping An telah memberitahu orang-orangnya bahwa pria bertopeng yang menorehkan tanda pada Tai Lian adalah Li Zongsu. Namun dia mengandalkan latar belakang besar yaitu keluarga Li sehingga Ping An memberi mereka kesempatan untuk mundur dari pertempuran ini. Namun semua setuju untuk berjuang bersama karena satu-satunya tujuan adalah membuat orang-orang itu membayar. Oleh karena itu Ping An mulai menyelidiki tentang Li Zongsu. Di luar dia sering memberi bantuan kepada rakyat, menciptakan lapangan kerja tetapi di belakang dia merampas uang membuat pedagang tidak punya jalan hidup lagi. Meskipun begitu Li Zongsu percaya pada dewa dan Buddha, tengah malam akan naik gunung untuk berdoa memohon berkah. Namun dia sudah tidak memiliki kemampuan berhubungan intim sehingga ingin menggunakan cara kekerasan terhadap gadis-gadis untuk memuaskan diri. Memanfaatkan
kebiasaan dia sering naik gunung, Ping An menciptakan adegan pura-pura hantu menakuti-nakuti membuat hati Li Zongsu gelisah. Dia takut telah bertemu hantu sehingga cepat-cepat pergi ke altar persembahan memohon belas kasihan dewa dan Buddha. Biksu di gunung bahkan berinisiatif membantu Li Zongsu merapal mantra. Tiba-tiba kalung giok di tangannya jatuh. Guru spiritual itu berkata Li Zongsu sudah lama diikuti oleh makhluk jahat, jika tidak cepat diselesaikan maka beberapa hari kemudian akan tertimpa bencana pembunuhan. Li Zongsu segera menurut telah mengundang Ping An datang ke kediaman untuk diperiksa. Dia melakukan beberapa gerakan sudah memperlihatkan seekor laba-laba iblis di telapak tangannya membuat dia percaya sepenuhnya. Setelah itu Ping An menggunakan lonceng untuk menghipnosisnya mengapa menggunakan bentuk bunga kiong 7 kelopak sebagai tanda, tetapi dia hanya bergumam berasal dari aula leluhur. Selanjutnya Ping An menyelinap ke aula leluhurnya dan menemukan tidak ada papan nama mendiang Ibu Li Zongsu. Di tempat ini juga ada ruang rahasia bawah tanah, di dalamnya terdapat patung dan papan nama mendiang ibunya. Selain itu dia menemukan alat pemakar yang biasa digunakan Li Zongsu untuk menorehkan tanda pada tangan para gadis. Saat ini ada orang yang datang mencari Li Zongsu ketika pelayan masuk ke kamar hanya melihat Ping An sedang mengobatinya. Untungnya dia kembali tepat waktu sebelum semuanya terbongkar. Tetapi ketika sadar kembali Li Zongsu melihat Ping An seluruh tubuhnya berkeringat, terengah-engah yang membuatnya curiga. Namun ketika masuk ke ruang rahasia untuk memeriksa, Li Zongsu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Melihat lukisan di kamar, dia teringat akan masa-masa ibunya disiksa dengan kejam. Sejak itu membuatnya secara bertahap membentuk kepribadian menyimpang ingin menyiksa para gadis dan melukisnya ke dalam gambar. Xiao Cheng membuat kesepakatan dengan Hai Yiping, jika dia bisa menyingkirkan Li Zongsu maka gelarnya harus ditambah 4 kata Tong Ping Zhangxi. Hai Yiping tahu Li Zongsu berada di kapal besar sehingga menyarankan Xiao Cheng bisa menggunakan Ping An sebagai pisau lalu melenyapkannya dengan bersih. Oleh karena itu Xiao Cheng mengundang Ping An untuk bekerja sama dengannya. Dia menceritakan karena pajak garam terlalu mahal, banyak orang yang datang ke pasar gelap menerima membeli garam beracun untuk dimakan, jika digunakan dalam waktu lama akan keracunan dan mati. Li Zongsu selalu menimbun garam lalu sengaja memecahkannya di Yangzhou menyebabkan tempat penyimpanan garam terendam air, kemudian memanfaatkan hal itu untuk menaikkan harga garam demi keuntungan. Ping An juga membagikan petunjuk padanya. Di ruang rahasia kediaman Li Zongsu, dia telah menemukan surat yang ditulis dengan aksara Suodan. Saat ini utusan Suodan dan Putri Jiangyu telah tiba di Chengdu untuk membahas pernikahan. Li Zongsu terus mengundang Ping An datang untuk diperiksa. Dia mengatakan malam ini adalah waktu terbaik untuk mengatur formasi mengusir makhluk jahat. Malam itu, utusan Suodan diam-diam datang ke kediaman Li Zongsu ingin membahas masalah menjual garam dengan harga lebih rendah dari pasar. Syarat Li Zongsu adalah agar Wu An Kang menjadi pangeran pendamping, apalagi Putri Jiangyu sejak awal sudah menaruh hati padanya. Setelah itu dia bahkan memberi isyarat agar utusan lebih memperhatikan Xiao Cheng dan juga merencanakan untuk menyuruh orang berpura-pura menjadi pembawa pengait untuk membunuh utusan dan menimpakan semua kesalahan pada Xiao Cheng. Di luar tiba-tiba ada suara yang membuatnya curiga berlari ke altar persembahan untuk melihat, tetapi pelayan melaporkan Ping An masih selalu melakukan ritual di sana. Namun Ping An telah bertukar tempat dengan Dan Xin agar dia bisa menghilang menyelinap mendengarkan dia membicarakan urusan. Saat rapat pagi, utusan telah menyatakan dengan jelas ingin Wu An Kang menikah ke Suo dan tetapi para pejabat tidak setuju. Putri Jiangyu mengatakan ketika masih kecil pernah diselamatkan oleh An Kang sekali sehingga selalu ingat dan ingin menikah dengannya. Sheng Xiang angkat bicara ingin putri bertemu dengan 5 pejabat lainnya, intinya tidak ingin An Kang pergi menikah. Muin Hiu Tang datang mencari utusan untuk membahas bisnis, namun utusan sudah membenci dia sejak lama dan tidak mau berbicara. Melihat utusan membuat Hiu Tang teringat adegan pembantaian di medan perang sehingga mentalnya terganggu. Deep Bing An menawarkan untuk menyembuhkan penyakit mentalnya yang membuatnya tenang kembali. Setelah itu dia menceritakan kepadanya bahwa El Tong Hu ingin menjebaknya. Hai Lian berpura-pura menjadi pelatih binatang untuk menarik perhatian El Kentriu agar pria itu mengundangnya ke pesta malam untuk utusan menampilkan sebuah pertunjukan. Hai Lian menawarkan untuk menampilkan pertunjukan burung phoenix membawa keberuntungan, menggunakan ayam pegar putih untuk dipersembahkan pada lukisan itu, yang membuatnya sangat senang. Deep Bing An berencana dalam pesta malam besok setelah menangkap El Tong Hu akan memaksanya mengungkap petunjuk tentang kasus Chensor. Namun Tai Lian ingin membunuhnya segera untuk balas dendam dan khawatir jika tidak dibunuh sekarang, seseorang akan datang menyelamatkan. Saat itu, NG Hini datang dan ingin mengundang Bing An ke gerbang naga bersama NG An Hang untuk menonton pertandingan. An Hang bercerita bahwa dalam pertandingan melawan Suo dan 5 tahun lalu, mereka hampir kalah karena kekurangan garam sementara basis mereka terus gagal menyediakan suplai. Saat itu, Muin Hiu Tan seluruh tubuhnya berlumuran darah merangkak kembali ke camp setelah mendapatkan informasi intelijen dari Suo dan barulah mereka bisa memenangkan pertandingan.
NG Anhang menduga ada konspirasi di balik kekurangan garam sehingga dia kembali ke kota suci untuk menyelidiki. Salah satu pengelola pengiriman garam tahun itu adalah Tetan dari kelompok El Tonghuk. Hing Yibing memerintahkan Muin Hiu Tan setelah pesta untuk memanfaatkan kekacauan dan membunuh Dip Bing An, namun saat ini dia sedikit ragu di dalam hatinya. Tai Lian masih bertekad untuk membunuh El Tonghuk karena dialah yang membuatnya menderita dan tidak berani pulang menemui ayahnya. Bing An menasihatinya untuk berpikir matang tentang melakukan pembunuhan di perjamuan karena itu juga akan membahayakannya. Semua orang membahas rencana untuk menukar lukisan yang akan dipersembahkan El Kentriu kepada utusan menjadi lukisan wanita berdarah untuk mengungkap kejahatan El Tonghuk. Adapun rencana pembunuhannya terhadap utusan kemudian menjebak Muin Hiu Tan akan mereka balas dengan menjebaknya kembali. Sebelumnya Tai Lian telah menunjukkan tato di tangannya kepada Che VNV dan menyatakan ingin selalu berada di sisinya. Ko VNV sangat bahagia memberinya gelang giok dan menggambarkan masa depan setelah musuh jatuh. Dia akan menjemput ayah Tai Lian untuk datang dan tinggal bersama di kota suci. Dalam pesta malam, El Tonghuk terus-menerus menyindir dan meminta NG Anhang menunjukkan keramahannya kepada utusan dan putri Giang Wei. NG Hini angkat bicara mengatakan kakak laki-lakinya baru kembali dari medan perang sehingga tidak sempat bersiap, jadi dia atas nama kakaknya telah menyiapkan mutiara bersinar untuk putri Giang Wei. Lukisan wanita berdarah belum sempat ditukar, tiba-tiba El Kentriu datang mencari Tai Lian. Dia segera dengan cerdas berpura-pura mengatakan pengontrol latihan jatuh untuk memancingnya pergi. Untungnya lukisan itu telah dikirim kilat tepat waktu tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu El Kentriu dengan percaya diri maju meniup pengontrol bersiap mempersembahkan lukisan itu kepada utusan. Saat ini ayam pegar terbang membawa lukisan itu. Ketika El Kentriu bersiap membuka lukisan, di luar orang-orang Muin Hiu Tan selesai membakar dan memasuki gerbang, sudah ada beberapa pria berbaju hitam yang menyergap. Orang yang berdiri di atap bersiap menembakkan panah juga dibunuh oleh orang lain dan menggunakan panah pembawanya untuk ditembakkan ke tempat utusan berada. Setelah memerintahkan orang untuk menangkap penyusup, El Tonghuk mengambil lukisan itu dan menggandeng putranya pergi. Tai Lian sangat membenci dan bertekad mengejar, tetapi anak buahnya sudah lari dan membunuhnya. Meskipun terluka parah, Tai Lian tetap bertekad untuk menyerang. Hasilnya dia diseret pergi dalam keadaan berlumuran darah. Saat Dip Bing An tiba, dia sudah melihat adegan itu. Meskipun hatinya sakit, dia tidak bisa mengejar. Bing An masih berusaha tenang menyuruh Muin Hiu Tan mencari bala bantuan dan membakar kemarahan El Tonghuk, sementara dia akan pergi ke pemanah untuk mengulur waktu. Alasan El Tonghuk bisa mengetahui rencana Hiu Tan adalah karena dia telah menyuap Tantun, orang baru dari kelompok King, untuk mendapatkan informasi. Meskipun Hiu Tan datang mencari bala bantuan, Hing Yibing mengajukan syarat bahwa dia harus membunuh Bing An barulah dia mau membantu. Hiu Tan terpaksa mencari Mai Baon meminta dia memberikan bala bantuan untuk menyelamatkan pemanah. Dia memotong darahnya sendiri, bersumpah akan menyerahkan nyawanya kepadanya. Saat ini El Tonghuk telah tiba di pemanah ingin mencari saksi bahwa Muin Hiu Tan yang membunuh utusan. Mereka memperingatkan jika tidak ada yang mau mengaku maka akan dibunuh satu orang. Saat ini Dip Bing An membawa topeng El Tonghuk untuk mengulur waktu. Pada saat yang sama gudang garam El Tonghuk tiba-tiba terbakar untuk menunggu Hiu Tan kembali ke pemanah. Beberapa menit setelah Hiu Tan tiba sendirian, dia menemukan anak buahnya dibunuh. Dia marah dan berkelahi dengan anak buahnya. Bing An melihat dia hampir diserang dari belakang. Dia maju menahan satu serangan. Darah mengalir di sepanjang lengannya, tetapi dia tetap diam. El Tonghuk juga menangkap ketua lembah untuk memaksanya mengaku. Ketua lembah tanpa takut menegaskan bahwa pemanah tidak bersalah. El Tonghuk tanpa banyak bicara menikam mati ketua lembah di depan semua orang. Ketika mereka bersiap membunuh Muin Hiu Tan, orang-orang Mai Baon tiba mengatakan kasus Hiu Tan dibawa ke pengadilan kekaisaran untuk diadili, lalu menangkap Dip Bing An. Tujuannya untuk menciptakan jalan baginya melarikan diri. Ketika kembali ke Anteam Kuan, Bing An hanya bisa memberikan gelang giok yang pecah menyiratkan Tai Lian telah meninggal. Tengah malam Bing An menggali tanah di bawah pohon, mengambil guci anggur yang pernah dikubur Tai Lian dan meminumnya sampai habis. El Tonghuk memerintahkan Tantun untuk terus berada di sisi Muin Hiu Tan untuk menguping informasi. Dia juga membakar semua gulungan lukisan wanita berdarah untuk menghancurkan bukti. Di pengadilan, Muin Hiu Tan selain dituduh membunuh utusan, dia juga dituduh secara pribadi menjalankan bisnis kasino. Hiu Tan mengatakan semua keuntungan yang dia terima telah diserahkan kepada Gubernur Bien Chao Ton Ho Chi untuk mendanai bantuan makanan. Karena ada alasan yang sah, Tante HNG tidak menyelidiki hal ini, tetapi kasus di perjamuan masih harus diselidiki sehingga sementara mencoba
mencopot jabatan Hiu Tan. Di sisi lain, karena ingin membawa kembali jenazah Tai Lian, Dip Bing An sendirian pergi ke kediaman El Tong Hook untuk menyelidiki. Siapa sangka dia sudah bersiap menunggu kedatangannya. El Tong Hook berbaring diselimuti kain putih rapat di tengah ladang mengatakan ingin mencoba bagaimana rasanya mati karena ada orang yang ingin membunuhnya. El Tong Hook mengatakan ada seorang pembunuh wanita yang ingin membunuhnya. Butuh 17 tusukan pisau barulah dia mau mati. Saat ini dia menyuruh orang membawa jenazah Tai Lian ke hadapan Dip Bing An. Ingin dia mengambil jantung Tai Lian untuk melakukan ritual menghilangkan roh jahat. Bing An mengatakan jika ingin menggunakan cara ini harus menggunakan juga darahnya sebagai persembahan. Alih-alih begitu biarkan jenazah Tai Lian dibawa ke klinik, besok dia akan melakukan ritual pengusiran setan. El Tong Hook mengungkap rencana Dip Bing An dan bahwa dia terlibat dalam kasus Chainsaw tahun itu. Informasi tersebut diam-diam diberikan oleh Hing Hibing. Pada saat ini, Bing An ingin menusuknya dengan pisau. Pengawal rahasia tepat waktu mencegahnya. Dia dengan tenang mengatakan dia terlalu menyedihkan karena harus menyembunyikan patung ibunya di tempat rahasia. Kata-kata ini membuatnya marah dan ingin membunuhnya. Ketika dibawa pergi, Bing An meninggalkan bubuk obat di jalan sebagai petunjuk bagi An Tam. Dia dibawa ke gunung bersiap dikubur hidup-hidup bersama Tai Lian ketika An Tam menemukan dan buru-buru menggunakan tangan untuk menggali Bing An ke atas. Untungnya Bing An belum sempat kehabisan napas. Ketika sadar dia hanya bisa berlari ke samping jenazah Tai Lian dan menangis pilu. Meskipun hujan turun deras, keduanya tetap memanggul Tai Lian pulang selangkah demi selangkah. Sementara para bangsawan masih menikmati diri mereka dengan santai, kelompok Dip Bing An dan pemanah harus mempersiapkan pemakaman untuk orang-orang yang mereka cintai. Hasing lelah dan tidak ingin terlibat lagi dalam kasus ini, jadi dia berencana pergi bersama BC Hasen. Dia menyalahkan Muin Hiu Tan karena ambisinya yang menyebabkan kematian ketua lembah. Sementara di sisi ini, Mi Thng juga ingin mundur karena patah semangat melihat akhir nasib Tai Lian. Bing An sama sekali tidak mencegah menganggap jika mereka sudah tidak berjodoh, maka jalan masing-masing. Dia bersumpah hanya dia sendiri yang akan terus melangkah di jalan yang telah dia pilih. Hiu Tan bercerita sejak kecil dia dibesarkan oleh ketua lembah. Sekarang dia sudah mati, Hasing tidak akan pernah memaafkanmu. Namun dia tidak akan berhenti karena para pejabat korup masih ada di luar sana. Orang-orang miskin tidak punya jalan keluar. Dip Bing An bilang dia juga orang yang berjalan dalam kegelapan sepertinya. Meskipun menderita dia akan terus melangkah mencari jalan melihat cahaya. Muin Hiu Tan curhat menganggapnya sebagai teman terbaiknya. Sementara Bing An menganggapnya sebagai sahabatnya saat ini. Namun dia tidak tahu apakah di masa depan keduanya akan menjadi musuh bebuyutan atau tidak. Walau begitu Hiu Tan berpikir menjadi musuh juga lebih baik daripada menjadi orang asing. Hing Hibing menyuruh orang menyelidiki latar belakang Dip Bing An namun tetap tidak menemukan. Alasan dia berusaha keras melindungi Bing An karena Tante Hng telah memberinya cereh Phoenix Ming secara tersirat menunjukkan dia bukan orang yang mudah disentuh. Ng An Hang tahu Muin Hiu Tan tidak akan membunuh utusan untuk menimbulkan pengaruh buruk pada negara. Dia berencana pergi membujuk Putri Giang Win agar dia mengabaikan masalah ini. Dari informasi mata-mata Tantun, El Tong Hook tahu perselisihan terjadi antara saudara Hiu Tan sehingga dia menyuruh pengawal rahasia mencari Hasing. Hasing sendirian mengalahkan semua pengawal rahasia tetapi dia masih tertusuk di tempat vital. Saat Muin Hiu Tan berlari datang sudah menemukan kakaknya tergeletak di pinggir jalan tidak dapat diselamatkan lagi. Karena pernah digigit anjing hitam Tai Lian, Elken Triu sejak itu dihantui sering mengalami halusinasi dan ketakutan. Dia berpikir ayah dan anak itu telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan menciptakan karma sehingga balasannya akan segera datang. Sejak Hasing dibunuh, Hiu Tan jatuh dalam keadaan terpuruk. Sepanjang hari mengurung diri di kamar minum arak. El Tong Hook mengatur Tantun untuk kembali bercerita bahwa besok dia akan pergi ke Gunung Wan An untuk berdoa Buddha sendirian. Meskipun CVNV mencegahnya, dia tetap bertekad pergi sendirian. Keesokan harinya Muin Hiu Tan datang ke Gunung Wan An sendirian, tetapi El Tong Hook telah menyiapkan surat pengakuan jika dia mengaku membunuh utusan, dia akan diampuni. Setelah itu, dia juga menyuruhnya berlutut di depannya dan mengungkapkan alasan dia ingin membeli pemanah untuk membuka jalan penyelundupan garam ke kota. Setelah mendapatkan informasi, Dip Bing An bersama utusan Suo dan berlari datang. Ternyata sebelumnya Hiu Tan telah mencari utusan mengatakan ingin dia menonton drama yang menyenangkan. Di sisi ini atas perintah Hiu Tan, CVNV, Tantun, dan Triu DC datang memeriksa gudang makanan. Tantun tidak menyangka di tempat ini ada Hasing yang masih hidup muncul. Sebenarnya mereka sesuai rencana Dip Bing An berpura-pura agar Hasing mati untuk melihat langkah El Tong Hook selanjutnya. Muin Hiu Tan mulai menyerangnya hingga muntah darah untuk membalas dendam ketua lembah dan kakaknya. Bing An menyuruhnya berhenti karena El Tong Hook belum boleh mati. Dia maju bertanya padanya tentang kasus Chainsaw. El Tong Hook bilang dia hanya ingin mengambil hak alih garam di istana sehingga datang bernegosiasi dengan LNG dan tidak
tidak terlibat dalam masalah ini. Saat dia sedang berbicara, pengawal rahasia datang menyerang lalu membawanya pergi. Pada saat yang sama setelah mengungkap Tantun, Hasing ingin CVNV secara pribadi membunuh teman pengkhianatnya. Elkentriu terus berhalusinasi sampai ketakutan dan melompat ke sungai sendiri. Semua karena rencana THNG. Dia diam-diam memasukkan rumput hipnotis ke dalam arak yang membuatnya ketakutan siang dan malam hingga akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian ini, Hasing dan BC Hasen memiliki pemikiran berbeda sehingga memutuskan tidak lari lagi dan bertekad untuk tinggal bersama Nguyen Hiutan. Di sisi lain, kelompok Deep Bing An juga telah berbaikan, namun Bing An yang tidak makan apa-apa telah membawa arak ke makam Tai Lien dan minum sendirian. Hiutan mengerti dia hanya berusaha tegar di depan semua orang agar mereka tenang, tetapi dalam hatinya dia sudah mulai takut ketika menyaksikan orang yang dicintainya harus berkorban. Dia bercerita telah menyelidiki bahwa Tetan sering mengunjungi toko gadai agar Nguyen Hiutan dapat melanjutkan penyelidikan. Terakhir kali dia mengeluh jepit rambut gioknya terlalu rapuh. Jadi kali ini Hiutan memberinya jepit rambut emas bertatahkan giok yang lebih kokoh. Ng An Hang secara langsung menemui Putri Giang Nguyen menjelaskan dirinya tidak bisa menjadi Fuma, suami Putri. Putri juga mengerti dia tidak menyukainya dan ingin tetap di sini untuk membalas budi negara. Meskipun sakit hati dan menangis, Putri Giang Nguyen tetap tidak ingin memaksanya melakukan apa yang tidak dia inginkan. Utusan secara pribadi memberitahu Tan THNG bahwa Hiutan sama sekali tidak membunuhnya melainkan El Tong Huk sendiri yang merencanakan. Namun saat ini dia terpuruk karena dua kabar bahwa putra tunggalnya telah meninggal. Selanjutnya utusan memilih NGLNGTHN sebagai Fuma, suami Putri, sementara El Tong Huk hampir kehilangan putra dan semua asetnya. Nguyen Hiutan telah direhabilitasi dan dipulihkan jabatannya sebagai Dailisi, tetapi dia terus bermimpi buruk tentang adegan pemantaian masa lalu hingga sakit tidak bisa turun dari tempat tidur. Deep Bing An menyuruhnya memanfaatkan waktu untuk istirahat dan memulihkan diri, bahkan dengan baik hati menyuapi obat. Dia bilang manusia jika tidak ada ikatan di hati, maka penyakit mental akan hilang dengan sendirinya. Hiutan mengatakan dia adalah orang yang paling mengerti dirinya di dunia dan berinisiatif menggenggam tangannya. Deep Bing An menyuruhnya santai dan menggunakan lonceng angin hipnotis membawanya kembali ke masa di perbatasan utara. Dia mendiagnosis perang dan luka masa lalu telah membuatnya memiliki banyak fobia seperti itu. Karena itu Bing An membawanya kembali bertemu dirinya ketika masih kecil agar dia sendiri yang menyemangati dirinya. Benar saja setelah tidur nyenyak dia merasa lebih nyaman. Nguyen Hiutan penasaran bertanya bagaimana dia menjalani hidupnya sendiri setelah kasus Censor, tetapi Bing An masih tidak mau memberitahunya. Dia bilang Tan THNG belum menghukum El Tong Huk, tetapi Hiutan tahu pasti hari itu ada maksud tersendiri. Saat Nguyen Hiutan belum sembuh total dari sakit, dia mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Agung diperintahkan istana membangun pagoda Tiansheng. Dia mengatakan kekurangan pekerja sehingga ingin mengerahkan lebih banyak pemanah untuk membangun pagoda. Hiutan tahu jelas masalah ini didalangi oleh Hing Hibing untuk memperingatkannya agar segera melenyapkan Deep Bing An. Dia terpaksa menjelaskan saat ini dia sedang dipuji oleh Tai THNG sehingga harus merencanakan dengan perlahan. Sementara itu, kelompok Bing An telah merencanakan untuk mencari tahu tentang kepala toko gadai. THNG mendengar dia adalah murid dari pejabat perdagangan garam Chung Hiu di gudang garam Dong Kiao, dan yang merekomendasikan Chung Hiu sebagai pejabat perdagangan garam adalah Hing Hibing. Orang gila di rumah Tai Doan setelah beberapa kali diobati olehnya sudah bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi siapa sangka dia malah berkeliaran kemana-mana. Deep Bing An dan Tai Doan mencari seharian barulah menemukannya. Siapa sangka orang gila itu begitu melihat orang berkelahi langsung ketakutan bergumam mengatakan dirinya bukan pembakar. Dia ingat namanya adalah THNG Tan dan memiliki seorang putri bernama THNG Lien Hoa. Dia terus-menerus memohon padanya agar membersihkan nama putrinya. Ketika melihat Hing Hibing, THNG Tan segera berteriak keras mengatakan dialah si pembakar. Ketika sadar kembali, THNG Tan bercerita putrinya telah dibakar hidup-hidup sampai mati. Setelah itu dia menjual semua rumahnya untuk datang ke Kementerian Kehakiman ingin melaporkan kasus Censor, bukan hanya Deken yang melakukannya. Namun tidak ada yang mau percaya perkataannya, kemudian dia mencari Hing Hibing meminta bantuan. Siapa sangka dia berpura-pura membantu tetapi diam-diam memberinya teh yang membuatnya tertidur. Ketika bangun, THNG Tan telah menemukan tempat ini kebakaran besar, berkas tentang kasus Censor juga ikut terbakar. Ketika melihat gigi serigala di tangan Deep Bing An, dia langsung mengenalinya sebagai putrinya karena ini adalah gigi serigala yang dia asah dan berikan padanya. Namun ini adalah gelang yang ditinggalkan Tai Lien, barulah Deep Bing An tahu dia adalah ayah Tai Lien. Keesokan harinya Bing An membawa jepit rambut yang diberikan Nguyen Hiutan ke toko gadai untuk menyelidiki. Dia berpura-pura menarik perhatian kepala toko agar Antea M menyelinap masuk dan mengambil buku catatan. Saat ini Hiutan tiba-tiba masuk mengira Bing An melakukan hal mencurigakan sehingga membawanya untuk diinterogasi. Sebenarnya dia
ingin mengambil buku catatan darinya dan memperingatkannya agar tidak menyelidiki kasus pajak garam dan kasus Chancellor. Bing An menduga masalah ini berhubungan dengan Hing Hibing sehingga dia tidak ingin dia merusak urusan baiknya. Dia bilang lebih baik dia tidak menjadi musuhnya karena saat itu dia tidak akan berbelas kasih kepadanya. Deep Bing An mulai menyelidiki ulang tentang Hing Hibing. Dia selalu bersikap sebagai pejabat yang baik sehingga sulit bagi mereka mendapatkan informasi dari bawahannya, bahkan dia mengirim orang untuk mengawasi, membuat Bing An sulit bertindak. Dia langsung datang menghadap raja ingin memohon dia membuka kembali kasus Chancellor menyelidiki termasuk El Tong Huk dan Hing Hibing. Tan THNG beralasan sedang berpuasa sehingga tidak mau menemuinya. Bing An terpaksa berlutut di depan istana melaporkan kasus Chancellor terkait dengan El Tong Huk dan menyajikan bukti berupa tongkat las yang terukir stempelnya. Meskipun demikian, Tan THNG tidak mau menemuinya, berkat Hing Hibing yang menghalangi di belakang. Hing Hibing menasihatinya jika terus melangkah melebihi batas, Tan THNG akan kehilangan kepercayaan padanya. Saat itu tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Deep Bing An ingin An TAM berpura-pura menjadi pengantar Cat Lukis kepada Hien untuk menyelidiki Hing Hibing. Tetapi di luar sudah ada orang yang menguping percakapan mereka. NG Hini mengundang Bing An minum untuk menanyakan tentang pertemuannya dengan raja yang ditolak. Bing An mengatakan El Tong Huk terlibat dalam kasus garam di pertempuran Jin Yuan, tetapi para penyelundup garam yang ditangkap NG An Hang tidak terkait dengannya. Hal ini membuktikan masih ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Deep Bing An dengan halus mengingatkan tentang Chung Qiu agar NG An Hang menyelidiki. Menjelang festival pertengahan musim gugur, Chen Hamu membuat kue untuk dimakan kelompok Bing An. Dia bertanya barulah tahu Lauku telah memberikan kue kepada CNHNNG. Bing An menggoda bahwa nantinya THNG dan CNHMU akan memiliki pasangan. Hanya Bing An dan An TAM yang akan hidup saling bergantung di masa tua. An TAM mulai berpura-pura menjadi pengantar Cat Tinta untuk Hien untuk menyelidiki pergerakan di kediaman. Dia menguping bahwa Hing Hibing sedang menyelidiki latar belakang Bing An di Kabupaten Tong Tuin. Dia juga menemukan saksi dari masa lalu bahwa Deep Bing An bernama Chetan. Dialah yang menggunakan hipnotis untuk memimpin para wanita ke rumah bobrok. Tapi ini sepenuhnya diatur oleh Hing Hibing agar An TAM memendam kebencian terhadap Bing An sehingga dari negara sekutu menjadi negara musuh. Bing An mengakui cerita yang baru didengar An TAM sepenuhnya benar. Dialah yang telah menipu semua orang. Bing An bercerita orang yang selamat dalam kasus Chancellor yang pernah dia temui adalah Muin CM, tetapi dia melompat ke jurang di depan matanya. Meskipun An TAM mengerti Bing An bertekad membalas dendam untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dia membenci Bing An yang telah bersekongkol dengan orang jahat merugikan banyak orang. An TAM dengan tegas memutuskan hubungan persahabatan di antara mereka dan bertekad membalas dendam sendirian. Bahkan THNG juga kecewa padanya sehingga ingin pergi meninggalkan kota. Tengah malam badai, Muin Qiu Tan tiba-tiba datang mencari Deep Bing An ingin memenjarakannya. Bing An mengingatkan bahwa An TAM sedang bersiap membunuh Hing Hibing. Dia tahu saat ini Qiu Tan tidak akan membiarkannya mati sehingga akan pergi ke kediamannya untuk menyelamatkannya. Benar saja, Qiu Tan tepat waktu menyelamatkannya dan membawa buku catatan kasus Bing An untuk dipersembahkan kepada Hing Hibing. Sejak awal An TAM tidak pernah termakan oleh rencana Hing Hibing untuk saling membunuh dengan Bing An sehingga dia berpura-pura datang untuk membunuh Hing Hibing guna mendapatkan informasi. Namun Hing Hibing bukan orang bodoh untuk dia permainkan. Dia bilang besok akan membawanya ke tempat menarik. Keesokan harinya Cui Trang dibawa oleh Hing Hibing ke kota suci menanyakan keberadaan Deep Bing An telah menemukannya dan mengundangnya ke kedai teh. Setelah itu dia mengingatkan tentang apa yang pernah dia lakukan saat kecil untuk memeras Bing An. Hing Hibing dan An TAM berdiri di sudut menonton drama. Dia memasang jebakan agar Cui Trang jatuh ke air untuk melihat apakah Bing An akan menyelamatkannya atau tidak. Tak disangka An TAM salah menebak. Bing An benar-benar pergi meninggalkan dia di bawah air untuk membungkam cerita masa lalu. Hing Hibing memberikan syarat kepada An TAM. Jika dia membunuh Bing An maka dia akan membuka kembali kasus sensor. Dia bilang dia punya surat dari Deken yang membersihkan namanya bahwa dia difitnah oleh LNG agar An TAM setuju untuk bernegosiasi. Deep Bing An datang ke gudang garam Dong Kiao untuk mengikuti Tetan, siapa sangka bertemu NG An Hang juga di tempat ini. Dia menunjukkan padanya bahwa mereka telah menukar garam dengan karung pasir untuk mengalihkan perhatian semua orang untuk mengangkut garam. Sebenarnya selain penjual garam, Bing An lari memberitahu Muin Qiu Tan untuk menangkap Tetan dan menginterogasinya. Dia bersikeras ingin membuka gudang garam untuk diperiksa, tetapi siapa sangka di dalamnya semua adalah garam asli, membuat An Ha meskipun kesal tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi ini CNHNNG mencari An TAM ingin menjelaskan semua yang dilakukan Deep Bing An adalah untuk menebus kesalahan masa lalu agar An TAM memaafkan. Namun An TAM tetap tidak bisa melupakan bahwa dia dibujuk ke rumah
rumah bobrok, setelah kembali ibunya sakit dan meninggal sehingga dia tidak bisa memaafkan Bing An. Dia berlutut di depan CNHNNG untuk meminta maaf karena mungkin setelah ini tidak bisa lagi melayaninya. CNHNNG meramal nasib buruk untuk semua orang tetapi dia tidak punya cara untuk membatalkannya. Lauku menyarankan lebih baik dia tidak membantu Bing An di sini, lebih baik kembali mencari guru mereka untuk membatalkannya. Ante AM meninggalkan surat mengajak Dip Bing An ke jembatan di pemanah untuk berbicara, tetapi begitu dia tiba, Ante AM ingin menggunakan busur menembaknya mati untuk balas dendam. Ketika Nguyen Hiu Tan berlari datang, dia sudah melihat Bing An tertembak satu anak panah yang menembus punggung lalu kehilangan keseimbangan jatuh dari jembatan. Menunggu semua orang pergi, Hiu Tan buru-buru melompat ke sungai menyelamatkan Bing An. Setelah itu dia buru-buru membawanya pulang mengobati lukanya. Bing An kembali menerima kabar CNHNNG telah diam-diam pergi hanya meninggalkan surat menyuruhnya jangan memikirkannya. Rasa sakit di hati Bing An semakin menumpuk. Hiu Tan bersimpati padanya karena pada hari dia membubarkan kompetisi gerbang naga, dia juga dikhianati oleh orang-orang pemanah. Meskipun tahu Ping An juga terlibat dalam kasus pengadilan kekaisaran, dia tidak peduli karena dia hanya percaya pada dirinya yang sekarang. Ping An menangis berterima kasih padanya karena telah mempercayainya dan berada di sisinya di saat keputusasaan ini. Dia bilang ingin membicarakan lebih banyak urusan bisnis dengannya. Jika dia berhasil menghadapi Hai Yiping, dia akan membuat prestasi besar tetapi dia tidak mengatakan apa-apa melainkan memaksanya untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Ping An berkata jika kasus pengadilan kekaisaran dibalik, dia harus menangani kasus ini dengan adil dan berpihak padanya, tetapi Xiao Cheng masih belum setuju. Mengetahui bahwa Ping An belum mati, Hai Yiping meminta Dan Xin untuk menulis surat tuntutan kasus pengadilan kekaisaran di masa lalu dan mengungkap bahwa urusan Ping An di masa lalu juga berkontribusi dalam melukai para gadis rakyat. Semua orang membicarakan bahwa dia adalah wanita jahat alami yang menyebabkan kematian orang lain dan mengutuknya di mana-mana. Saat Ping An datang menghadap kaisar adalah saat Xiao Cheng berada di dalam sedang berbicara dengan sang maharaja. Beliau memerintahkannya untuk memantau Hai Yiping untuk melacak akar masalahnya dan menasihatinya untuk tidak bergabung dengan Ping An karena takut akan mengacaukan segalanya. Hai Yiping membawa Dan Xin untuk mengajukan tuntutan di Kementerian Pidana, menuntut kasus pengadilan kekaisaran di masa lalu di mana Yukian dianiaya dan bahwa dalang utamanya adalah kelompok Xiuan dan terkait dengan Ping An. Xia Sheng melihat penampilan Xiao Cheng kali ini persis sama seperti saat dia ragu-ragu apakah akan menyelamatkan Ping An atau tidak, jadi dia memberinya kain untuk memutuskannya. Guo Ziqing menyuruh seseorang mengundang Ping An untuk bertanya lebih jelas. Dia dengan jujur menceritakan bahwa di masa lalu ada 3 orang yang dia hipnotis ke rumah kosong termasuk Dan Xin. Dia menceritakan bahwa dalam kasus ini termasuk Du Liang, Ziyuan, dan Qi Junshan semuanya kebetulan meninggal di tahun yang sama. Setelah itu Guo Ziqing menulis surat tuntutan untuk dipersembahkan kepada sang maharaja tetapi beliau malah mengembalikan kue teh dan sehelai daun yang menyiratkan ingin membalikan kasus dari Ping An. Setelah itu Guo Ziqing mengikuti perintah untuk membatalkan jabatan kepala Xinshu miliknya tetapi Hai Yiping masih belum puas. Saat ini Xiao Cheng masuk memberitahukan bahwa dia direkomendasikan untuk menyelidiki kasus pengadilan kekaisaran. Hai Yiping disebarkan kabar baik oleh semua orang bahwa dia telah membantu saksi untuk membalikan kasus dan membebaskan Yukian yang bersalah tanpa disadari sementara Ping An dicaci maki habis-habisan oleh rakyat. Alasan Hai Yiping mau membalikan kasus ini adalah untuk menutupi kasus pajak garam yang sedang diselidiki oleh Hu Ankang dan menghindari pertimbangan sang maharaja. Meskipun nama buruk Ping An tersebar luas, Ankang masih mempercayainya karena dia percaya pada pandangannya sendiri dan menasihatinya untuk tidak putus asa. Hai Yiping terus menyusun rencana baru. Malam ini sang maharaja dan para pejabat akan menyembah bulan di pavilion Tianqiu. Dia ingin Dan Xin memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Li Zongsu ke gerbang kota gerbang Chang Xiamen dan memancing Ping An untuk datang juga. Setelah itu, biarkan Dan Xin membunuh Li Zongsu dan menimpakan kesalahan pada Ping An. Dia akan mengatur orang untuk bersembunyi, menunggu ketika Li Zongsu mati, segera membunuh Ping An untuk mencegah dia membela diri. Ping An ingin mengunjungi Changqing, tetapi tak disangka Xiao Cheng mengikutinya bahkan menawarkan diri untuk memasak. Dia memberitahunya rencana Hai Yiping berikutnya ingin menggunakan nyawanya untuk membalikan kasus pengadilan kekaisaran. Ping An juga telah menerima surat dari Dan Xin yang mengajaknya bertemu di gerbang kota jadi dia harus pergi. Changqing begitu melihatnya langsung memanggil 2 kali kata Lian Er dan mengatakan dia adalah putrinya. Ping An juga menurut berakting dengannya bahkan Xiao Cheng mengaku sebagai kekasihnya. Ping An mengeluh bahwa dia dan dia baru saja saling kenal selama beberapa bulan tetapi membuatnya merasa seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Setelah itu dia bersandar di tubuhnya dengan sangat lelah. Xiao Cheng menyuruhnya untuk kembali dengan damai. Saat itu dia akan membawanya untuk melihat bulan. Sebelum pergi Ping An berbalik dan berkata kepada Xiao Cheng agar tidak pernah menyesal bertemu dengannya. Changqing tiba-tiba sadar dan menyadari bahwa Ping An bukan putrinya tetapi karena tidak ingin mengkhianati perasaannya, dia berpura-pura bermain drama ini untuk membiarkannya merasakan kehangatan.
Xiao Cheng telah menyelidiki bahwa Changqing menggunakan toko pegadaian untuk mencuci uang penjualan garam ilegal. Tetapi dia tidak dapat membangunkan ular yang sedang tidur sehingga dia menyuruh Guan Yu untuk menyampaikan berita ini kepada An Kang. Di sisi lain, menunggu Ping An tiba di tempat yang dijanjikan, Hai Yiping segera menyebarkan berita bahwa dia telah menangkap Li Zongsu di gerbang kota dan ingin membunuhnya untuk menarik sang maharaja datang dan menghukumnya. Awalnya, Ping An sendirilah yang membawa Zhu Dachang ke tempat Hai Yiping dan menyusun drama saudara saling bunuh untuk ditontonnya. Orang-orang Xiao Cheng sudah bersembunyi, hanya menunggu Ping An tiba di tempat Li Zongsu, mereka akan menembaknya mati. Ping An menebak rencana Hai Yiping sehingga dia membalikkan strategi dan muncul di depan umum untuk secara terbuka mengungkapkan kejahatannya dan membalikan kasus pengadilan kekaisaran. Dia menodongkan pisau ke leher Li Zongsu tepat saat sang maharaja baru tiba. Selanjutnya Dan Xin melangkah keluar untuk bersaksi bahwa Li Zongsu terlibat dalam kasus pengadilan kekaisaran lalu mengungkapkan bahwa Hai Yiping menyuruhnya membunuh Li Zongsu. Saat ini Xiao Cheng pura-pura menembakkan panah ke arah Ping An tetapi sengaja meleset lalu berkata dia takut melukai Li Zongsu. Dia tahu jelas Xiao Cheng adalah orang Hai Yiping sehingga salah mengira ingin membunuhnya. Oleh karena itu Li Zongsu mengungkapkan semuanya bahwa Hai Yiping yang membuat kasus pengadilan kekaisaran. Ping An membawa San 11 Heng untuk bersaksi bahwa berkas kasus pengadilan kekaisaran yang terbakar sebelumnya adalah perbuatan Hai Yiping untuk menjebak Changqing dan menyebabkan dia gila. Dia memohon kepada sang maharaja untuk mengembalikan keadilan meskipun dia di penjara dia akan menerimanya tetapi Dan Xin malah angkat bicara mengatakan semuanya tidak ada hubungannya dengan Ping An. Semua orang yang hadir di sana menuntut untuk menyelidiki kasus tersebut sehingga sang maharaja menyuruh orang menangkap Hai Yiping untuk diinterogasi. Li Zongsu dibebaskan sementara Ping An dan Dan Xin ditangkap dan dibawa ke Dalisi menunggu keputusan. Ping An menebak apa yang telah dilakukan Hai Yiping padanya. Dan Xin mengakui Hai Yiping telah memberinya racun untuk membuktikan dia tidak akan mengkhianatinya sehingga tidak akan hidup melewati malam ini. Bahkan dia tahu semua rencana Ping An. Akhirnya Dan Xin melemparkan Li Zongsu ke tanah lalu melompat bunuh diri. Meskipun di penjara untuk diinterogasi, Hai Yiping tidak mengungkapkan sepatah kata pun, bukti-bukti itu masih belum cukup untuk menghukumnya. Ping An teringat kata-kata Dan Xin yang pernah diucapkan sebelum meninggal bahwa dia tidak bisa memberikan daun itu padanya. Oleh karena itu Ping An pergi ke rumah Dan Xin untuk melihat-lihat dan menemukan pot bunga krisan yang pernah dia berikan padanya. Di bawah lapisan tanah ada sekantong obat yang pernah diberikan Dan Xin kepada Ping An. Dia telah memasukkan di dalamnya surat yang pernah Yu Qian tulis kepada Hai Yiping meminta dia untuk membersihkan namanya sehingga Xiao Cheng segera menyuruh orang menggeledah istananya. Di luar sudah ada Himao Shan yang mendengar pembicaraan ini lalu kembali melapor kepada pria bertopeng. Guan Yu menemukan sebuah kotak berisi surat Yu Qian tetapi ditambahkan meriam kecil. Setelah itu dia membawa kotak itu ke Dalisi untuk ditunjukkan kepada Kuo Yu. Ketika pertama kali membuka kotak ada mekanisme yang menyebabkan kebakaran tetapi untungnya di sampingnya kebetulan ada mangkuk air sehingga dia sempat memadamkan api. Dia melanjutkan dengan menyerahkan bukti, yaitu surat rahasia pembunuhan di masa lalu yang disembunyikan secara diam-diam oleh San 11 Heng sebelum dimusnahkan. Awalnya dia membandingkan banyak tulisan tangan tetapi masih tidak bisa menebak siapa yang menulis surat rahasia ini. Tetapi secara tidak sengaja menemukan ketika surat itu dihadapkan ke cahaya akan terlihat setiap kata dijiplak dari dua buku yang diberikan Yu Qian kepada Hai Yiping. Pada titik ini Hai Yiping terpaksa mengakui bahwa surat rahasia itu dipalsukan olehnya dari tulisan tangan Yu Qian. Sebenarnya ketika Ping An memadamkan api, dia tidak sempat menyelamatkan surat yang sudah terbakar. Ping An memikirkan cara agar Xiao Cheng memasukkan tulisan tangan Yu Qian dan sengaja berdiri jauh agar Hai Yiping tidak melihatnya. Pada hari persidangan, Hai Yiping mengakui bahwa di masa lalu di Tongshuan Xian Duli yang berkolusi dengan pejabat selain merugikan para gadis rakyat juga menjual jabatan. Dia saat itu ditugaskan untuk menyelidiki Tongshuan Xian tetapi telah menerima suap dari Duliang sehingga menutup mata. Namun Yu Qian tidak demikian, dia bertekad untuk menyelidiki sampai tuntas, menghukum para pelaku kejahatan. Hai Yiping khawatir begitu Yu Qian menyelidiki akan menyeret keluar kasus suapnya juga sehingga memasukkan surat rahasia untuk menyalahkan semua pada Yu Qian. Saat ini Ping An lebih jauh menuduh Li Zongsu selain kasus pengadilan kekaisaran juga menyelundupkan garam. An Kang membawa bukti yang menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir Li Zongsu menimbun garam lalu menjualnya kembali kepada rakyat dengan harga selangit. Bahkan Hai Yiping juga ikut terlibat. Oleh karena itu, dakwaan Hai Yiping terbukti, tetapi dia masih menyembunyikan pejabat yang berkolusi dalam kasus pengadilan kekaisaran di masa lalu. Xiao Cheng sendirian pergi ke penjara mencari Hai Yiping, meskipun dia sudah mengakui kesalahannya tetapi masih menganggap bahwa para tikus di pemerintahan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi Xiao Cheng masih memiliki keyakinan untuk hidup jujur. Menjadi pejabat adalah demi rakyat, dia siap menyelidiki sampai tuntas untuk membasmi tikus-tikus itu.
Setelah Xiao Cheng pergi, Hai Yiping menggunakan kain putih yang sudah disiapkan dari jubahnya untuk mencekik diri hingga tewas. Kasus selesai, sang maharaja mengeluarkan titah untuk menyita seluruh harta Li Zongsu, memberi hadiah besar kepada mereka yang berjasa besar. Namun, orang yang menjadi perhatian utama, Xiao Cheng, tidak mendapatkan apa-apa karena dia telah bertindak sesuka hati yang membuat sang maharaja marah, sehingga beliau hanya menyuruhnya melakukan tugasnya dengan baik di Dalisi. Tidak boleh berkumpul maka tidak boleh datang lagi. Dari Yangzhou yang jauh, Ni Chang mendengar kabar kasus pengadilan kekaisaran dibalik dan ketidakadilan diselesaikan. Dia kembali ke Chengdu menemui Ping An. Meskipun dia telah pindah ke Yangzhou untuk tinggal dan bekerja sebagai komposer musik dengan Hao Shen, saat ini dia masih memiliki beban di hati sehingga memutuskan untuk berpamitan. Ketika bertemu kembali dengan Ping An dan melihat wajahnya yang begitu muram, Ni Chang tahu Ping An sedang sedih karena kepergian Dan Xin dan Tai Lian. Meskipun kasus pengadilan kekaisaran telah berakhir, itu adalah tekad seumur hidup Ping An sehingga tiba-tiba dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu Xiao Cheng berinisiatif mendatangi Wu Yujing untuk menyapa. Dia sekalian mengundangnya datang ke kediaman Mei Baiwen untuk berbicara. Selanjutnya Wu Yujing juga ingin merekomendasikan dia kepada sang maharaja naik ke jabatan Shanshu, tetapi Mei Baiwen berpendapat bahwa ini adalah posisi yang didambakan banyak orang sehingga jika dia naik, akan membuat orang tidak puas. Oleh karena itu Mei Baiwen berencana untuk membiarkan Ziling, seseorang yang tidak kompeten, naik jabatan terlebih dahulu sebagai jalan bagi Xiao Cheng di masa depan. Bahkan Wu Yujing menyuruh Xiao Cheng agar sering berinteraksi dengan Wu Xian'er menunjukkan bahwa dia mengincar posisi menantu untuknya. Di sisi lain Wu Xian'er mengajak Ping An keluar berjalan-jalan. Harga garam terus meningkat membuat rakyat berbondong-bondong membeli garam untuk persediaan. Mengetahui kondisi pikiran Ping An tidak stabil, Xian'er menasihatinya untuk menghabiskan beberapa hari mencoba hidup seperti orang biasa untuk menenangkan diri. Namun, Ping An masih memiliki keraguan bahwa di balik Hai Yiping masih ada kekuatan sehingga ingin melanjutkan penyelidikan. Seorang gadis yang mengaku sebagai salah satu orang yang dibawa Ping An ke rumah kosong datang untuk menanyakan kejahatannya. Dia bahkan menunjukkan padanya wajah dan lengan yang terbakar dalam kebakaran tahun itu dan dengan kebencian menyuruhnya mati untuk menebus dosa. Ketika Chang Qing datang, dia melihat gadis itu keluar dan Ping An menjadi pendiam, sedih. Wu Yujing secara terbuka kepada semua orang tentang pemilihan Xiao Cheng sebagai menantu masa depannya, bahkan menyuruhnya bersama Wu Xian'er pergi ke gunung menemui ibu gadis itu. Meskipun tidak mau pergi, Wu Xian'er tetap bersamanya membawa kue gula batu untuk Wei Xuanmin. Setelah melihat mereka berdua, dia langsung tahu bahwa ini hanyalah pernikahan politik sehingga dia menyarankan pernikahan harus didasarkan pada perasaan, lalu secara halus mengusir mereka berdua. Ping An mabuk semalaman dan menciptakan ilusi melihat Ruan Qin. Keesokan harinya dia memutuskan untuk menyerahkan akta kepemilikan apotek kepada Ni Chang dan memutuskan untuk meninggalkan Chengdu. Dia ingin berkeliling dunia, kembali menjadi tabib keliling yang bebas dan hubungan antara dia dan Xiao Cheng hanyalah pertemuan sesaat, jadi tidak perlu memberitahu. Setelah itu dia juga berpesan kepada Ni Chang jika mengunjungi makam Dan Xin dan Tai Lian, tolong persiapkan untuknya. Namun, setelah dipikirkan baik-baik, Ni Chang menyadari ada hal yang tidak biasa. Segera setelah gadis itu datang mencari, Ping An langsung ingin pergi. Dia tiba-tiba teringat gadis itu cukup mirip dengan seorang mata-mata yang baru saja datang ke Wan Kuo Siang dengan membawa topeng. Oleh karena itu, Ni Chang bergegas memberitahu Xiao Cheng bahwa dia khawatir gadis itu telah mengatakan sesuatu kepada Ping An karena penyakit hati Ping An selalu adalah kasus pengadilan kekaisaran. Ni Chang menduga Ping An mungkin akan bunuh diri sehingga mengungkapkan kepada Xiao Cheng bahwa mungkin dia sudah kembali ke desa Fu. Ketika Xiao Cheng datang mencari, dia melihat Ping An berdiri sendirian di tepi jurang. Dia segera mengatakan gadis itu telah mengganti wajah untuk menipunya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah Xin Yi yang berspesialisasi dalam menyelesaikan masalah hati orang lain, sehingga dia telah membantu banyak orang. Dia bilang itu memang dirinya. Xiao Cheng menyuruhnya untuk berpikir baik-baik, setelah itu buru-buru berlari ke atas untuk menghalangi agar dia tidak jatuh. Saat ini Ping An tampaknya sudah berpikir jernih. Dia bilang salah satu pasien terpenting baginya adalah Xiao Cheng. Selanjutnya Ping An kembali ke Chengdu mulai menyelidiki tentang wanita itu. Dia menggunakan sihir mimpi membuatnya takut untuk berbicara. Dia mengaku dirinya adalah Jiao Shen. Alasan dia harus mengganti wajah menipu Ping An adalah karena Huan Yang telah menggunakan adik perempuannya untuk mengancamnya. Ketika Ping An bersama Xiao Cheng ingin mencari Huan Yang untuk bertanya, dia sudah terbaring mati di dalam kamar. Ping An menduga orang di belakang pasti sangat takut padanya sehingga siang malam ingin menghabisinya. Setelah membaca surat Yukian dengan seksama, Ping An menyadari ada hal yang tidak biasa. Biasanya ketika dituduh dan diajukan ke sidang sanksi, harus membutuhkan 3 hari kerja seperti kasus Hai Yiping. Tetapi kali ini Yukian dihukum hanya dalam 1 hari, sangat mencurigakan. Dia menceritakan hal ini kepada San 11 Heng.
Setelah membujuknya, dia akhirnya bersedia mengatakan bahwa di masa lalu ada 3 hakim Sanxi yang mengadili Yuqian. Namun 2 di antaranya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya kenalan Yuqian, Lu Wei, yang masih hidup tetapi sudah pensiun dan mengasingkan diri. Oleh karena itu Ping An menceritakan dugaannya kepada Xiao Cheng, tetapi dia malah menasihatinya untuk menyerah dan menjauh untuk sementara waktu. Mengetahui Ping An tidak akan mendengarkannya, Xiao Cheng terpaksa mengungkapkan bahwa Lu Wei saat ini tinggal di Wuanxian. Ping An segera berangkat mencari dan menemukan dia hidup bahagia di samping anak cucunya. Mengambil kesempatan ketika anggota keluarganya semua pergi, Ping An berpura-pura menjadi seorang gadis yang baru saja kehilangan semua uangnya untuk meminta tumpangan menginap di rumah Lu Wei selama 1 malam. Lu Wei tidak curiga sama sekali, bahkan menganggap dia gadis malang sehingga memutuskan untuk mengizinkannya tinggal. Ping An berkata kampung halamannya di Tongshuanxian memiliki seorang kakak perempuan yang menjadi korban kasus pengadilan kekaisaran sebelumnya, membuat Lu Wei bingung. Dia mengenang teman lamanya dan merasa setiap orang harus membakar sedikit persembahan untuk Yuqian di malam hari. Saat ini tiba-tiba ada panah terbang ke arah Ping An, tetapi dia dengan cepat menghindarinya. Seorang pria bertopeng muncul dan berkata ingin membunuh Ping An. Lu Wei memohon padanya untuk mengampuni nyawanya, bahkan berdiri melindungi dan secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dalang utama dalam kasus pengadilan kekaisaran adalah Wu Yujing. Sebenarnya, pria bertopeng itu adalah orang yang diutus Ping An untuk memancing informasi dari Lu Wei. Bahkan Ni Chang juga ada di sana. Setelah memahami semuanya, Lu Wei menceritakan bahwa di masa lalu Wu Yujing menggunakan putranya untuk mengancamnya agar menuduh Yuqian untuk menutupi kasus penyelundupan garam. Namun dia menasihatinya agar jangan menyentuh Wu Yujing karena dia akan berada dalam bahaya. Alasan Hai Yiping gantung diri juga diatur oleh Wu Yujing untuk menutupi masalah penyelundupan garam. Di masa lalu Wu Yujing menggunakan keluarga Hai Yiping untuk memaksanya gantung diri, mengakui kejahatan dan tidak melibatkan keluarga Wu. Dia tahu jika Ping An masih hidup akan menjadi ancaman bagi klannya, sehingga menyuruh Wu Xian'er untuk mengatur pembunuhannya. Di sisi lain, Wu Ankang yang menyelidiki kasus garam di pertempuran Jin Yuan juga mengetahui bahwa ayahnya sendiri adalah dalang utamanya. Dia tidak percaya ayahnya yang selalu menjadi pejabat bersih selama ini bisa melakukan hal serakah seperti itu. Bahkan dia memacu kudanya ingin menghadap kaisar, tetapi akhirnya ragu-ragu lalu pergi. Ankang sama sekali tidak tahu bahwa ayah dan adiknya sudah lama berkolusi. Wu Xian'er sendirilah yang melaporkan ke gudang garam, sehingga ketika dia datang untuk memeriksa, karung pasir sudah menjadi karung garam sungguhan. Perintah untuk menyuruh Wan Yang mencari seorang gadis untuk memberikan serangan psikologis kepada Ping An juga disebabkan oleh Wu Xian'er. Dia bertekad harus menyingkirkan orang-orang yang menghalangi yang memengaruhi bisnis besar keluarga Wu. Sang Maharaja diam-diam datang ke Ansin Guan milik Ping An untuk bertemu dengannya secara pribadi. Beliau secara halus mengingatkannya agar jangan menyelidiki lebih dalam lagi dan menyuruhnya meninggalkan Shengdu ini. Setelah itu Ping An bertemu Xiao Cheng secara pribadi, menanyakan mengapa dia tahu orang di belakang adalah Wu Yujing. Sejak dia melihat di tangan Huan Yang meskipun sudah mati masih menggenggam erat sebuah tongkat kayu cendana merah, dia langsung tahu itu adalah petunjuk yang mengarah pada Wu Yujing karena dia juga sangat menyukai jenis kayu ini. Dia bertanya padanya sekali lagi apakah dia ingin melepaskan segalanya dan pergi. Dia berjanji akan melindunginya seumur hidup dengan damai. Tetapi Ping An telah bertekad untuk menyelidiki sampai tuntas. Saat ini dia sudah menjadi orang Wu Yujing sehingga dia menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka berdua adalah musuh dan jangan saling berbelas kasihan. Setahun kemudian, pangeran kedua Suo dan naik tahta dan mengirim pasukan untuk menyerbu perbatasan. Ankang segera berangkat untuk menumpas pemberontakan. Sementara itu, Xiao Cheng sejak bersekutu dengan faksi Mei menjadi sombong dan tidak menghormati siapapun. Seorang ayah yang anaknya ditangkap karena menyelundupkan garam marah dan menyiram air dingin ke arahnya, Xiao Cheng segera menyuruh orang menangkapnya dan berlutut di tengah salju. Meskipun saat ini pengaruh Wu Yujing di istana sudah seperti matahari di siang bolong, Mei Baiwen selalu berpura-pura sakit untuk menghindarinya. Bahkan ketika Wu Yujing datang menjenguknya secara pribadi, Mei Baiwen secara halus mengusirnya. Berita dari Yang Zhou tiba. Seseorang menuduh bahwa seluruh gudang garam berisi garam palsu dan daftar suap dipimpin oleh Wu Yujing. Xiao Cheng tentu saja membawa berita ini langsung kepadanya agar dia menyelesaikannya. Sementara dia sendiri dipuji karena membuat jasa besar. Setelah itu, muncul seorang pedagang garam baru dengan jumlah garam yang sangat besar yang menarik perhatian Wu Yujing. Oleh karena itu, dia menyuruh Xiao Cheng dan Wu Xian'er pergi ke sana untuk mencari tahu. Tak disangka pedagang garam selundupan itu adalah Ping An. Ping An menceritakan bahwa orang yang memasok garam dalam jumlah besar kepadanya adalah Huang Yimin, penyelundup garam terbesar di Hanandao. Dia pernah mengobati sakit kepala seorang pedagang garam. Setelah itu dia memperkenalkan bosnya kepadanya. Untuk mendapatkan
menyebabkan persahabatan Huang Yimin, Ping An telah mengobati penyakit hati yang dideritanya sejak istrinya meninggal yang menyebabkan kakinya cacat. Wu Xian'er benar-benar memilih untuk mempercayai Ping An dan mengatur tanggal pertemuan dengan Huang Yimin. Sebelum pergi, Ping An juga mengingatkan Xiao Cheng salju tebal berhati-hati di jalan agar tidak terpeleset jatuh. Di tengah jalan pulang, sekelompok orang berpakaian hitam menyerbu mengepung kereta kuda Xiao Cheng. Feng Nian dari Kementerian Hukuman menerima surat tanpa nama yang menuduh mereka menyelundupkan garam sehingga datang untuk memeriksa. Ternyata di dalamnya ada sekantong garam selundupan sehingga mereka berdua bergandengan tangan masuk penjara menunggu hukuman. Wu Xian'er tentu saja mudah meloloskan diri tetapi Xiao Cheng masih tertahan di sana. Dia menduga orang yang merencanakan permainan ini adalah Ping An. Dulu Bian Guangping pernah diselamatkan oleh Wu Xian'er dari penjara dan diizinkan ikut berperang bersama An Kang sehingga dia selalu setia padanya. Oleh karena itu Wu Xian'er menyuruhnya mencari penyelundup yang pernah bertemu Huang Yimin. Begitu mendengar perantara adalah Ping An, Wu Yujing langsung menolak transaksi bisnis ini. Namun, keesokan harinya Wu Xian'er tetap datang membicarakan urusan bisnis dengan Huang Yimin dan memutuskan untuk membeli batch barang darinya. Alasan Wu Xian'er mau bekerja sama dengan Ping An adalah karena semangat bersaing ingin melihat antara dia dan Ping An siapa yang akan menang dalam kasus ini. Pada hari perjanjian perdagangan garam, awalnya semua berjalan lancar tetapi begitu kedua orang bertukar garam dan perak, orang-orang Zhao Feng datang untuk menangkap mereka. Sebenarnya sebelum meninggalkan Chengdu setahun yang lalu, Ping An telah dikirimi sebuah vas oleh Zhao Feng yang dibawa oleh orang misterius. Di dalamnya adalah lencana Zhang Xinshu. Oleh karena itu kali ini Ping An ingin menyelidiki jaringan penyelundupan garam dan dia ingin bekerja sama dengan Zhao Feng. Tak disangka Wu Xian'er juga tidak tinggal diam. Dia diam-diam memasukkan beberapa baju zirah ke dalam tong garam Ping An untuk menuduhnya menyembunyikan baju zirah sebagai kejahatan makar, menyebabkan sekitar menjadi gelap gulita tidak bisa melihat apa-apa. Ping An mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri mengikuti sinyal Zhao Feng tetapi Xiao Cheng telah datang ingin menangkapnya untuk dihukum. Huang Yimin tetap tinggal menghalangi jalan Xiao Cheng untuk membiarkan Ping An melarikan diri. Tetapi setelah beberapa saat bertarung, Xiao Cheng menyadari bahwa ini bukan Huang Yimin yang sebenarnya melainkan seorang pria bertopeng yang menyamar. Kasus ini diserahkan kepada Dalisi untuk diselesaikan. Bahkan Zhao Feng dari Kementerian Hukuman juga terlibat dalam kasus penyelundupan garam dan baju zirah, sementara Ping An dicari di mana-mana dengan perintah buronan. Jika ada yang menemukannya akan diberi hadiah besar. Pria itu ditangkap dan dipenjara tetapi dia masih sangat tenang dan yakin bahwa dia tidak akan membocorkan apapun. Namun, ketika Xiao Cheng mulai menyebut namanya Qiu Jian dan latar belakangnya yang memiliki sepupu yang mengancam, dia langsung mengaku. Dalam waktu sekitar 1 tahun ini, Ping An telah menemukan jalur garam dan bahkan meminjam nama Huang Yimin untuk berbisnis. Surat pengaduan jalur garam Wu Youjing juga dia yang menulisnya untuk mencegah pengangkutan garam oleh pria itu. Ini memaksa pria itu untuk mencari jalur garam baru, yaitu dirinya. Baru saja bicara, Qiu Jian tiba-tiba jatuh ke tanah, mulutnya berbusa karena diracuni. Xiao Cheng segera berteriak meminta tabib dipanggil, bertekad tidak akan membiarkannya mati. Orang di sampingnya adalah Hima Ocean, mata-mata yang ditanam oleh Wu Youjing, tetapi dia masih berambisi untuk mengambil keuntungan lebih dari Xiao Cheng. Dia juga mengizinkannya dan menyuruhnya pergi ke Chazhozhou untuk benar-benar mencari Huang Yimin dan meyakinkannya untuk menjual garam kepadanya. Xiao Cheng memiliki keuntungan karena dia menyimpan gigi anak laki-laki Huang Yimin. Dahulu kala, teman Xiao Cheng pernah menyelamatkan nyawa putranya Huang Qi. Oleh karena itu, anak itu memberinya gigi yang patah agar kelak jika ada kesulitan, dia siap membantu sebagai balasan atas kebaikan itu. Xiao Cheng memberi Hima Ocean waktu 3 hari dengan segala cara harus meyakinkan Huang Yimin untuk menjual garam kepadanya dan membiarkan Hima Ocean berjasa kepada Wu Youjing. Berita buronnya Ping An membuat Li Jun sangat gembira. Karena dia, Li Jun harus dihukum di hadapan Yang Mulia, jadi dia sangat membenci. Kali ini ada kesempatan untuk membunuhnya bahkan mendapat jasa besar, mengapa tidak bertindak? Li Jun, Wu Xian'er, dan Xiao Cheng tahu Ping An bersembunyi di Chengdu dan di pasar gelap, jadi mereka segera berangkat mencari. Li Jun memerintahkan semua orang di pasar gelap untuk lari pulang dan menyalakan semua lampu agar dia bisa menggeledah setiap rumah. Saat ini Ping An juga tahu tentang hal itu tetapi dia sangat tenang duduk minum anggur sementara Gu Eryuan dan Ni Chang sudah khawatir. Ping An bahkan meniup mati semua lilin untuk menarik orang-orang yang mengejarnya datang ke sini. Ketika Li Jun tiba, Wu Xian'er dan Zhang Xiangshu juga sempat datang berebut ingin menangkap Ping An. Li Jun meskipun sangat marah tidak bisa berbuat apa-apa.
Wu Xian'er dengan percaya diri sendirian membuka pintu Jiulongge ingin menangkap Ping An, tetapi tidak disangka orang yang dia temui justru adalah ibunya sendiri. Sebelumnya Ping An pernah mendatangi Wei Xuanming curhat bahwa dia pernah melakukan kesalahan dan tidak tahu bagaimana membebaskan dirinya sendiri. Dia mengerti apa yang dimaksud Ping An sehingga memutuskan turun gunung bersamanya untuk memberinya jalan mundur. Bersamaan dengan itu Xiao Cheng dan Wu Youjing berlari datang ingin membujuk Wei Xuanmin kembali ke kediaman, tetapi dia tetap bersikeras tinggal di tempat ini karena telah menjadi petapa yang ingin mencari ketenangan. Alasan mengapa Ping An tahu tentang masalah keluarga Wu Youjing membuat Xian'er curiga. Xiao Cheng lah yang memberitahunya. Saat ini Hima Ocean kembali mengabarkan telah menemukan Huang Yimin dan dia setuju berbisnis garam. Semua itu berkat usaha Xiao Cheng. Namun, Huang Yimin punya syarat harus bertemu langsung dengan Wu Youjing baru mau bernegosiasi. Wu Xian'er bertanya-tanya mengapa tahun ini harga garam naik lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi Yang Mulia diam saja. Wu Youjing menjelaskan bahwa itu karena Yang Mulia tahu dia berada dalam posisi seimbang di istana. Lagi pula, putranya An Kang sedang berperang di perbatasan, jadi Yang Mulia pasti tidak bisa menyingkirkannya saat ini. Setelah berkata demikian, dia memberinya sebotol anggur mahal, tetapi begitu Xian'er keluar, dia menuangkan semua anggur mahal itu ke tanah tanpa menyisakan setetes pun. Keesokan harinya Wu Youjing benar-benar datang ke Chazozo untuk membicarakan bisnis. Ketika menemui Huang Yimin, pria itu sudah tahu bahwa orang yang dia ajak bicara bukanlah Wu Youjing yang sebenarnya. Ternyata Wu Youjing masih duduk di dalam kereta tidak keluar. Baru saat ini dia bersedia bertemu langsung dengan Huang Yimin. Huang Yimin setuju menjual garam kepada Wu Youjing dengan harga sangat murah asalkan putranya Huang Qi mendapatkan jabatan resmi di ibu kota. Xiao Cheng mengatakan Li Jun telah menemukan keberadaan Ping An di Jalan Guiyuan dekat Pasar Gelap, membuktikan dia selalu berada di Pasar Gelap dan dilindungi oleh Wei Xuanmin. Namun, Xian'er tidak marah, sebaliknya dia tertawa karena merasa sangat beruntung memiliki Ping An sebagai lawan yang setara di dunia ini. Dia menceritakan kepadanya ambisinya, begitu Yang Mulia mangkat, dua keluarga Wu dan Li akan memperebutkan tahta, hanya satu pihak yang akan bertahan. Meskipun Xiao Cheng berkata masih belum menemukan Ping An, segera setelah itu dia pergi ke Manggou, masuk ke terowongan rahasia untuk menemui Ping An yang bersembunyi di sana. Yang Mulia menemui Mei Baowen dan bertanya kepadanya, jika dia ingin memilih putra mahkota dan memilih salah satu dari dua orang yaitu Wu Youjing dan Wu Youzi untuk naik tahta. Bagaimana pendapat Mei Baowen? Dia berkata jika Yang Mulia mengangkat putra, masih bisa disembah, tetapi jika mengangkat cucu, maka tidak akan ada prospek untuk dihormati lagi. Sebulan yang lalu Xiao Cheng menemukan lonceng angin yang sering dipakai Ping An di kamarnya, jadi dia pergi ke tempat sembahyang yang sering dikunjunginya untuk mencari. Ping An tahu dia berada di sisi Wu Youjing untuk mengumpulkan bukti bahwa pria itu memanipulasi garam di istana, jadi dia menyatakan niatnya untuk bekerja sama membantunya. Sejak saat itu, keduanya merencanakan tentang jalur garam yang diblokir agar Ping An muncul sebagai musuh yang berhadapan dengan keluarga Wu. Fakta bahwa Qiu Jian membocorkan masalah Ping An juga merupakan rencana agar Xian'er mendengarnya, bahkan masalah diracun juga karena dia sendiri yang meminumnya. Selanjutnya Ping An mengundang Wei Xuanmin turun gunung bersamanya untuk membuat bantalan jalan dan agar Xiao Cheng menggali terowongan di Manggou agar dia bisa melarikan diri ke sana. Dia tidak membiarkan Wei Xuanmin langsung mengungkap masalah Wu Youjing dalam kasus Inspektur Kekaisaran karena saat ini tujuannya bukan hanya kasus ini. Xiao Cheng mengajaknya berjalan-jalan dan mendengar bahwa orang-orang Manggou di sini selalu menghormati Xiao Cheng karena tahu dia menanggung banyak beban juga demi orang-orang Manggou. Dia menceritakan kepadanya tentang desas-desus bahwa Yang Mulia ingin mengangkat cucunya sebagai putra mahkota. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan oleh Wu Youjing untuk menarik kelompok dan menghancurkan musuh, bahkan Hao Feng pun dipenjarakan olehnya. Ping An memang mengenal Huang Yimin karena dia telah mengobati banyak orang kepercayaannya dan dia sendiri. Huang Yimin dengan percaya menceritakan kepadanya tentang kenaikan harga garam tahun ini yang disebabkan oleh kendali Wu Youjing. Dia menawarkan diri untuk membantunya menghilangkan duri ini. Sejak saat itu, putra Huang Yimin, Huang Qi, yang menjadi pejabat di ibu kota, bertanggung jawab mengelola garam istana dan sengaja mencatat jumlah garam yang salah. Di istana, faksi Wu Youjing mulai mengajukan petisi ingin mengangkatnya sebagai putra mahkota padahal putra mahkota masih hidup. Mei Baowen angkat bicara agar menunda masalah ini dan membahasnya nanti karena masih ada masalah logistik garam dan perang dengan suku dan yang perlu diselesaikan. Wu Youjing memonopoli garam untuk dibagikan kepada bawahannya. Garam bisa menghasilkan uang untuk membeli tanah, menyebabkan rakyat terlantar menjadi pengungsi lalu menjadi bandit, dan akhirnya menjadi penyelundup garam. Mengetahui Xiao Cheng ingin melenyapkan para pejabat itu demi tujuan ini, Mei Baowen menasihatinya agar menjadi menteri yang cakap untuk melindungi rakyat. Untuk
mendapatkan dukungan rakyat guna memperkuat kenaikan tahta putra mahkota, Wu Youjing berencana hanya perlu menurunkan harga garam sedikit saja maka rakyat akan mengikutinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang dia usulkan menjadi pejabat pengawas garam, Huang Qi, sebenarnya adalah orang suruhan Ping An yang menyamar untuk mengambil semua kwitansi perdagangan garam ilegal Wu Youjing. Sebuah surat anonim dikirim kepada Li Jun yang menuduh kejahatan perdagangan garam ilegal Wu Youjing dan bukti disembunyikan di Julongge, tempat Wei Xuanmin pernah datang. Sementara itu, Xiao Cheng sudah menyiapkan orang menunggu sampai Li Jun membawa bukti keluar, mereka akan menyerbu dan menangkapnya di tempat. Semua hal sudah sesuai rencana Ping An, tetapi tiba-tiba berita dari perbatasan datang bahwa pasukan Ankang telah kalah, suku dan kini sudah menyerang perbatasan utara. Ping An teringat perkataan Xiao Cheng bahwa pasokan garam sedang dalam perjalanan ke perbatasan, jika dia mengungkap kejahatan Wu Youjing sekarang, jalur garam itu akan terputus. Dengan demikian, pertempuran Jingyuan yang kekurangan garam bisa terulang, jadi Ping An memutuskan membatalkan seluruh rencana karena para jenderal dan prajurit di medan perang adalah yang terpenting. Oleh karena itu, ketika Li Jun masuk untuk menggeledah, dia terkena pukulan telak karena bukti sudah dikembalikan ke tempat semula. Namun, Yang Mulia telah menerima laporan tentang kasus garam di istana, tetapi Wu Youjing tetap tenang menjawab bahwa tidak ada bukti. Xiao Cheng mengerti arti dari tindakan Ping An, saat ini peperangan adalah yang terpenting, jadi sementara waktu dia dan Ping An tidak akan bertemu lagi. Karena rencana dibatalkan, Wu Youjing mendapat kesempatan untuk menghancurkan semua bukti. Kini dia hanya perlu menunggu peperangan berakhir, maka pengangkatannya sebagai putra mahkota hanyalah masalah waktu. Tiba-tiba Wei Xuanmin secara sukarela kembali ke kediaman, dengan hati-hati mengingatkan Wu Youjing tentang kejadian di masa lalu. Meskipun rencana gagal, Ping An selalu tenang, dia tahu Yang Mulia pasti mengetahui masalah garam yang dimanipulasi oleh Wu Youjing. Namun, Baginda tetap menutup mata karena Yang Mulia membutuhkan keluarga Wu untuk menyeimbangkan kekuatan dengan keluarga Li dan membutuhkan Wu Ankang untuk menjaga perbatasan. Meskipun demikian, Wu Youjing masih serakah ingin merebut tahta sehingga melampaui batas kesabaran Yang Mulia. Ping An mengatur strategi ini juga sebagai alasan untuk menyingkirkan Wu Youjing. Oleh karena itu saat ini dia perlu menahan diri, siapa yang lebih pandai menahan diri akan menjadi pemenang. Saat ini perbatasan mengabarkan Ankang menang perang, Yang Mulia gembira dan memberi penghargaan kepada para jenderal dan prajurit. Setelah itu Yang Mulia membawa Xian Er berbicara empat mata, mengingatkan bahwa ambisi ayahnya terlalu tinggi, baik kasus inspektur kekaisaran maupun garam di istana, Baginda tahu segalanya. Meskipun demikian, Yang Mulia masih berencana menunggu Wu Ankang kembali ke ibu kota, lalu akan mengangkat Wu Youjing sebagai pelindung putra mahkota, mempertahankan kehormatan untuk sisa hidupnya. Wu Youjing tahu ini hanyalah gelar kehormatan yang diberikan Yang Mulia kepadanya, sekaligus mencabut semua kekuasaan nyata di tangannya. Begitu keluarga Li naik tahta, seluruh klan Wu akan benar-benar hancur, jadi Wu Youjing mulai memikirkan rencana pengkhianatan. Dia ingin memanfaatkan Bian Guangping, orang Xian Er, untuk membangun pasukan bersama dengan senjata petir dan api yang diam-diam dia kembangkan. Setelah pertempuran perbatasan dimenangkan, Xiao Cheng akhirnya bisa bertemu Ping An setelah sebulan, tetapi Wu Youjing selangkah lebih maju, ingin mengundangnya ke kediamannya untuk pesta. Namun, begitu dia melangkah masuk, orang-orang Wu Youjing telah mengepung di mana-mana. Dia mengatakan sudah tahu bahwa mata-mata yang membuat lubang dari dalam adalah Hima Ocean. Tetapi orang di belakang yang menyuruhnya bukankah Xiao Cheng. Oleh karena itu, dia memberinya anggur beracun untuk mengantarkannya pergi. Pada saat yang sama, Ping An telah mengatur agar bukti kejahatan penyelundupan garam Wu Youjing sampai ke tangan Li Jun agar dia melaporkannya menggantikannya. Xiao Cheng membela diri bahwa dia tidak pernah mengkhianatinya dan mengungkapkan lokasi persembunyian Ping An untuk membuktikan kesetiaannya. Dia datang ke tepi hutan untuk bertemu. Ping An tiba sendirian, tak lama kemudian beberapa pria berpakaian hitam menangkapnya, memborgolnya, dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian seseorang memberikan peta kepada kelompok Xia Sheng, memberitahu di mana Ping An ditangkap agar mereka dapat mencarinya. Tadi Xiao Cheng sengaja mengatakan hal ini kepada Wei Xuanmin agar dia memberitahu Xia Sheng. Setelah itu Wei Xuanmin menemui Xian Er menasihatinya agar tidak terlibat lagi dalam rencana pengkhianatan Wu Youjing dan sebaiknya memohon kepada Yang Mulia. Namun, Xian Er sudah sampai pada titik ini dan tidak ada jalan kembali. Dia menasihati ibunya untuk kembali ke gunung bersembunyi agar lebih aman baginya. Wu Youjing sama sekali tidak menyesal sampai hari ini, tetapi dia masih merasa bersalah kepada Wei karena di masa lalu dia membiarkan Wei Xuanmin datang ke ibu kota memohon pengampunan untuknya. Sekarang dia merelakan agar dia dapat memutuskan hubungan suami istri dengannya dengan surat cerai. Mulai sekarang semua perbuatan durhaka yang dia lakukan tidak akan ada hubungannya lagi dengannya. Xian Er mendatangi tempat Ping An ditahan, ingin bermain catur dengannya. Dia mengatakan bahwa dia menahan Ping An sampai akhir agar dia menyaksikan pemandangan dia naik ke posisi tinggi
lagi seperti Yang Mulia di masa lalu. Namun Wu Youjing ingin dia mendukung An Kang jika dia bisa naik tahta kaisar di masa depan. Wu Youjing telah mengirim surat kepada An Kang menyatakan niatnya untuk naik tahta dan ingin An Kang bekerja sama dengannya membawa keluarga Wu menuju kejayaan baru. Wu Xian'er memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkannya menyelenggarakan pesta 1000 tahun pada hari raya Imlek dan disetujui. Sebenarnya dia telah menyiapkan senjata petir dan api dan sengaja membiarkan Wu Youjing mengetahuinya agar dia memimpikan naik tahta. Setelah itu Xian'er akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut tahta. Bahkan Bian Guangping pun sangat setia membantunya. Festival lampion akan segera tiba. Wu Xian'er telah menyiapkan kejutan besar dengan menempatkan ratusan senjata petir dan api di mana-mana. Semua prajurit juga adalah orang-orangnya. Li Jun terus mengikuti gerak-gerik Wu Youjing dan melihatnya mendatangi toko garam. Setelah menggeledah, Li Jun menyadari di dalam toko garam tersembunyi ruang bawah tanah, tetapi Wu Youjing sudah memasang jebakan untuk menangkapnya. Tak disangka orang di samping Li Jun adalah orang Wu Youjing, sehingga dia ditusuk dari belakang. Menunggu Wu Youjing pergi, Li Jun tiba-tiba bangun, membunuh TAM Dao lalu melarikan diri. Dia tidak sengaja menemukan tempat Ping An ditahan. Pada saat yang sama kelompok Xia Sheng juga telah tiba untuk menyelamatkan Ping An. Dia sekalian menyelamatkan Li Jun dan mengobatinya, sehingga Li Jun mengungkapkan masalah Wu Youjing diam-diam membuat petir dan api ingin membuat kekacauan. Di sisi ini, dia telah melepaskan Xiao Cheng agar dia mengikuti Xian'er ke pesta 1000 tahun. Jika dia bisa membunuh keluarga Li, dia akan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Ping An harus mencari Kuo untuk berbicara sementara orang-orang Wu Youjing mengejar. Li Jun yang selama ini selalu disebut pejabat jahat, sekali lagi melindungi Ping An dan menggunakan tubuhnya sendiri menghalangi jalan pemberontak, setia kepada Yang Mulia. Mata Ping An seketika memerah, tetapi dia harus segera pergi menemui Kuo untuk melaporkan kejadian tersebut. Pesta 1000 tahun akan segera dimulai. Xian'er mendapat kabar bahwa Ping An telah berhasil melarikan diri. Khawatir dia akan melapor kepada Yang Mulia, Xian'er mengatur untuk memberitahu Wu Youjing bahwa ada petir dan api di Tian Qiuge. Mungkin Yang Mulia tidak akan datang malam ini, jadi jika sebagian pasukan dipindahkan, Wu Youjing baru memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yang Mulia. Ping An tiba-tiba masuk ke Tian Qiuge mengatakan dia ingin bertemu Xian'er. Tetapi saat ini dia sedang menghadapi para pejabat yang bertanya di mana Wu Youjing. Di luar, tentara Yulin Kanan telah tiba sementara Wu Youjing telah memimpin pasukan menyerbu gerbang kota. Namun, tentara Yulin Kanan masih berada di dalam kota karena pasukan di Tian Qiuge adalah orang Manggou yang menyamar atas perintah Yang Mulia. Namun Wu Youjing masih percaya diri karena putranya Wu Ankang telah meraih jasa besar dan sedang dalam perjalanan kembali ke kota. Begitu dia naik tahta juga tidak akan menyebabkan guncangan besar. Saat ini Wei Xuanmin telah tiba membawa surat dari Ankang yang ditulis untuknya. Wu Ankang tidak bisa mengkhianati Yang Mulia demi kejayaan dan ambisi Wu Youjing, jadi dia memutuskan untuk menjaga perbatasan seumur hidup dan tidak akan kembali ke kota. Wei Xuanmin mengatakan kejahatan yang dia lakukan akan memengaruhi anak-anak mereka dan tercatat selamanya. Wu Youjing memutuskan memerintahkan pasukannya meletakkan senjata, tetapi dia sendiri bunuh diri dengan pedang demi kehormatan keluarga Wu. Di sisi ini Wu Xian'er masih belum tahu berita. Dengan percaya diri berkata Xiao Cheng harus menyelesaikan keluarga Li di tempat ini. Jika dia mau tunduk padanya, Xian'er akan setuju menghapus status rendah orang Manggou. Saat ini kembang api ditembakkan di seluruh langit. Para pejabat di Tian Qiuge masih mengira ini adalah perintah Yang Mulia. Sementara Wu Xian'er gembira karena menganggap urusan besar telah berhasil, dia menyuruh orang menangkap Ping An ke sini. Dia berambisi menatap tahta emas di posisi tertinggi dan bermimpi dia akan menjadi permaisuri berikutnya. Sementara Ping An berdiri di bawah bertanya padanya mengapa dia melakukan pengkhianatan. Hanya dengan dia naik tahta kaisar barulah seluruh klan dapat diselamatkan dan berbuat lebih baik dari Yang Mulia di masa lalu. Ping An dengan tenang mengatakan dia harus membayar perbuatannya saat gila kekuasaannya menghancurkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Kata-kata ini membuat Xian'er marah ketika dia terbangun, baru menyadari bahwa tadi dia berada dalam mimpi yang dikenalikan oleh Ping An. Awalnya Ping An telah mengatur agar Ni Chang menggunakan suara pipa untuk menutupi suara lonceng agar Xian'er tidak curiga dan tentara Yulin Kanan akan masuk mengepung, membawa para pejabat keluar dengan aman. Ping An memberitahunya bahwa Wu Youjing telah kalah, tetapi Xian'er masih tidak terima dan buta tidak mau sadar. Pada akhirnya Xian'er juga harus mengakui bahwa sejak pertama kali datang ke klinik Ping An, dia telah menggunakan resep obat yang dia ceritakan. Namun saat ini tidak ada lagi resep yang bisa menyembuhkan hatinya.
sehingga Xian Er memutuskan menggunakan api untuk membakar dirinya sendiri. Xiao Cheng dengan cepat membawa Ping An melompat ke sungai menghindari ledakan, tetapi di istana dia melaporkan bahwa Ping An telah tewas di lautan api, jasadnya hancur. Yang Mulia hanya bisa menghukumnya dengan memotong gajinya selama setengah tahun dan ingin mencalonkannya sebagai Perdana Menteri Kanan. Namun Xiao Cheng menolak dan mengajukan Menteri Keuangan Ku Gong sebagai orang yang lebih cocok untuk posisi ini daripada dirinya. Xiao Cheng hanya meminta penghapusan status rendah bagi orang-orang Manggou yang memiliki kemampuan untuk mengabdi pada negara. Mengenai tanah, dia ingin semua kerabat kerajaan dan pejabat memberikan pajak tanah, membagikan tanah orang yang bersalah kepada keluarga petani. Selanjutnya mengenai garam, Xiao Cheng memohon Yang Mulia mereformasi peraturan tentang garam, mengizinkan rakyat untuk berdagang secara bebas. Yang Mulia memutuskan mengeluarkan dekret menghapus status rendah orang Manggou, memberikan tanah kepada mereka, sekaligus menghapus sistem penjualan garam istana. Karena semua yang dilakukan Xiao Cheng demi rakyat dan masyarakat, Yang Mulia memindahkannya ke Kementerian Keuangan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, Xiao Cheng menawarkan agar Ping An kembali bersamanya menerima jasa, tetapi Ping An meminta dua hal padanya. Pertama, dia ingin dia memohon kepada Yang Mulia tentang reformasi peraturan garam, menetapkan harga garam yang wajar. Kedua, dia ingin dia menyebarkan berita bahwa dia telah meninggal karena dia tahu jika dia tetap di sini akan selamanya menjadi resep obat bagi Yang Mulia, jadi dia ingin hidup lebih bebas. Ni Chang memutuskan kembali ke Yangzhou, sementara Gu Eryuan memutuskan mengasingkan diri di hutan bersama Lao Gui. Ping An sendiri ingin membuka klinik atau berkeliaran kemana-mana untuk berpraktik sebagai tabib.